Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 69, sampai bab 75. Bab 69, Dokter Nasional. Saat matahari pagi mulai terbit, diiringi serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa dan tidak teratur, sekelompok orang bergegas dari ujung koridor yang lain. Dua orang yang memimpin kelompok itu adalah sepasang pria dan wanita parubaya berusia sekitar 40-an, mengenakan pakaian mewah, memancarkan sikap anggun, dengan setiap gerak-gerik mencerminkan aura orang-orang yang berada di posisi tinggi. Melihat pasangan parubaya itu, mata Tang Wenru kembali memerah, dengan air mata samar-samar terlihat. "Wenru, putriku tersayang, apakah kau baik-baik saja?" Wanita parubaya itu bergegas maju beberapa langkah, menghampiri Tang Wenru dengan cepat, meraih lengannya, dan memeriksanya dari atas ke bawah untuk memastikan apakah dia baik-baik saja sebelum akhirnya menghela napas lega. "Semalam kepala biro Anda tiba-tiba menelepon ayah Anda, mengatakan bahwa Anda telah diserang. Itu hampir membuat ibu Anda ketakutan setengah mati, dan kami terbang ke sana semalaman." Wanita parubaya itu adalah Liu Hongzuang, ibu dari Tang Wenru, yang pernah dikenal sebagai wanita tercantik di Ansi. Meskipun sudah setengah baya, Liu Hongzuang tetap menjaga penampilannya dengan baik, mempertahankan keanggunan yang menawan. Jika berdiri berdampingan, ibu dan anak perempuan itu sekilas bisa dikira saudara perempuan. Penampilan Tang Wenru mewarisi fitur terbaik dari kedua orang tuanya, melampaui kecantikan ibunya di masa muda. Sementara Liu Hongzuang mengkhawatirkan putrinya, sebagai seorang ayah, pandangan Tang Chongshan tertuju pada Fang Gang dan keluarganya yang berada di samping. Tadi malam, setelah mendengar dari kepala Polsek Kota Zhongzhou bahwa seorang pemuda bernama Fang Bai telah menyelamatkan putrinya tetapi mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit, Tang Chongshan berpikir bahwa ketiga anggota keluarga Fang kemungkinan adalah kerabat dari pemuda itu. "Ayah, ini orang tua Fang Bai dan saudara perempuannya." Melihat ayahnya menatap ke arah keluarga Fang yang terdiri dari 3 orang, Tang Wenru dengan cepat memperkenalkan mereka. Tang Chongshan mengangguk dan berjalan menghampiri Tuan Chongshan. Fang dengan ekspresi serius, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tuan Fang, nama saya Tang Chongshan, dan saya berterima kasih kepada putra Anda karena telah menyelamatkan Wenru. Atas nama seluruh keluarga Tang, saya mengucapkan terima kasih." Meskipun Fang Gang hanyalah warga biasa, ia tahu betul siapa orang yang berwibawa, dan, karena merasa bahwa Tang Chongshan pasti seorang pengusaha penting atau pejabat tinggi, ia segera berdiri dan menjawab, "Anda terlalu baik, Tuan." "Bao." Tang Chongshan melirik ke arah pintu ICU yang tertutup dan bertanya, "Bagaimana keadaan Fang muda sekarang?" Fang menghela napas, dia koma sepanjang malam. Menurut petugas Tang, situasinya tidak begitu baik. Pernyataan ini sekali lagi membuat Yang Mei berduka, menyebabkan dia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Liu Hongzuang dan Tang Wenru mendekati Yang Mei, membisikkan kata-kata penghiburan. Tang Chongshan menoleh dan berkata kepada seorang pria kurus di belakangnya, "Sekretaris Li, sampaikan kepada wakil dekan Fu bahwa berapapun biayanya, kita harus melakukan segala yang mungkin untuk merawat pasien ini. Semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Tang." Pria kurus itu menjawab dan segera berbalik untuk pergi. Tang Chongshan berkata, "Tuan Fang, yakinlah, apapun hasilnya, keluarga Tang akan memberikan solusi yang layak bagi keluargamu." Fang Gang menghela napas panjang dan tidak berkata apa-apa, diam-diam berdoa untuk keselamatan putranya. Sesaat kemudian, wakil dekan Fu Hongjun dari Rumah Sakit Rakyat Pertama Zhongzhou, bersama beberapa dokter, bergegas datang. "Kepala Tang, kapan Anda tiba?" Melihat Tang Chongshan dari kejauhan, Fu Hongjun mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, ekspresinya penuh hormat. Tang Chongshan menunggunya mendekat, lalu menjabat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku juga baru saja tiba. Terima kasih atas upaya Anda dalam masalah ini, Wakil Dekan Fu." Wakil Dekan Fu menegakkan punggungnya, "Tenang saja, Pak Tang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan para korban luka." Tang Chongshan mengangguk dan menanyakan kondisi Fang Bai saat ini, dan mendapati bahwa keadaannya tidak menggembirakan. Alisnya berkerut dalam. "Petugas Tang, apa hubungan Anda dengan pihak yang terluka?" Fu Hongjun bertanya dengan hati-hati dan suara rendah. Tang Chongshan meliriknya dan berkata, "Dialah pria yang menyelamatkan nyawa putriku. Tanpa dia, putriku pasti sudah meninggal sekarang." Fu Hongjun mengeluarkan suara, "Oh," dan dalam hati menghela napas lega. Dia baru saja mendengar bahwa Tang Chongshan dan Liu Hongzuang telah bergegas datang dari Ansi, menempuh perjalanan ribuan mil semalaman, dan mengira bahwa orang yang terluka itu memiliki hubungan dekat dengan keluarga Tang. Dia khawatir jika luka Fang Bai terbukti fatal, keluarga Tang mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Baru kemudian ia mengetahui bahwa orang yang terluka itu hanya menyelamatkan nyawa putri Tang Chongshan. Dengan pemikiran ini, Fu Hongjun merasa beban di pundaknya berkurang secara signifikan. Setelah menolak ajakan Fu Hongjun untuk minum teh di kantornya, Tang Chongshan berpikir sejenak,
berjalan ke tempat yang tenang, dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seorang tetua di Yanjing. Ayah, bisakah ayah meminta dokter nasional Hua, yang bersama Perdana Menteri, untuk melakukan perjalanan ke Zhongsu? Pemuda yang menyelamatkan Wenrou mengalami luka yang sangat parah. Dia tidak sadarkan diri sepanjang malam, dan menurut wakil dekan Fu dari Rumah Sakit Rakyat Pertama Zhongsu, prospeknya tidak terlalu optimis. Tang Chongshan merendahkan suaranya saat menjelaskan situasi tersebut kepada ayahnya di ujung telepon. Pria yang lebih tua di ujung telepon menghela napas pelan, suaranya yang sudah tua terdengar. Sayangnya, Dr. Hua meninggalkan negara ini kemarin. Apakah pemuda itu mengalami luka parah? Ya, punggungnya berdarah-darah, dan organ dalamnya rusak serta berdarah. Sikap rumah sakit adalah melakukan apa yang kami bisa dan menyerahkan sisanya kepada takdir. Tetua itu berkata, menyelamatkan nyawa Wenrou. Keluarga Tang berhutang budi yang sangat besar. Tunggu saja, aku akan mempertaruhkan wajahku yang sudah tua dan melihat apakah aku bisa mendapatkan bantuan dari 3 dokter nasional lainnya. Tapi jangan terlalu berharap, setiap dokter nasional itu punya keunikan tersendiri, dan bahkan Perdana Menteri terkadang tidak bisa membuat mereka bergerak, dan wajahku tidak sebesar wajah Perdana Menteri. Setelah menutup telepon, pria yang lebih tua itu menelepon kembali setelah sekitar 15 menit, berbicara dengan nada yang lebih santai. Dr. Qian akan dapat tiba di Zhongsu malam ini. Dr. Qian ini, seperti yang dikabarkan, kecuali dia adalah pemimpin tertinggi di Huaxia, tidak ada orang lain yang mampu membayar jasa medisnya yang mulai dari 5 juta, dan itu pun tergantung pada suasana hatinya. Saya menjanjikannya 10 juta, dan dia setuju untuk segera berangkat. Tang Chongshan menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, Dr. Qian adalah salah satu dari 4 dokter nasional terkemuka. 10 juta bukanlah jumlah yang terlalu besar untuk meminta jasanya. Selama dia bisa menyembuhkan yang terluka, keluarga Tang bersedia membayarnya 100 juta. Sampaikan pesan ini untuk Wenrou, katakan bahwa kakek merindukannya dan ingin dia datang bermain di Yanjing saat ada waktu luang. Dan jika ada kabar baik tentang pemuda itu, ingatlah untuk memberi tahu saya. Kata tetua itu sebelum menutup telepon. Tang Chongshan menyimpan ponselnya, kembali ke sisi Fang Gang, dan berkata, aku sudah meminta seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat terampil dari Yanjing untuk datang ke sini. Dia diperkirakan akan tiba malam ini. Praktisi ini dikenal karena kemampuan peremajaan ajaibnya dan terkenal di seluruh Huaxia. Selama dia bisa sampai di sana, Fang tidak akan dalam bahaya. Dr. Qian Hao Duo, mata Tang Wenru, yang sebelumnya tampak kurang bersemangat, tiba-tiba bersinar lebih terang setelah mendengar kata-kata ayahnya. Ya, beliau adalah dokter nasional Qian Hao Duo. Tang Wenru berpikir sejenak dan bertanya, apakah kakek yang memintanya datang? Ya, Tang Chongshan menjawab, ia bersedia memberikan jasanya hanya karena kakekmu memiliki pengaruh besar dan setuju untuk membayar sejumlah biaya tertentu. Semoga dokter nasional Qian tidak memiliki reputasi yang tidak pantas. Liu Hongzuang, yang duduk di sebelah Yang Mei, mendengar percakapan antara suami dan putrinya dan menghibur Yang Mei. Saudari Yang, ayah Wenrou telah mengundang dokter nasional untuk mengobati Fang Bai. Fang Bai pasti akan baik-baik saja. Bab 70, Qian Hao Duo. Maaf atas masalah ini, kata Fang Gang. Yang Mei, meskipun pengalamannya terbatas, tahu bahwa dokter nasional merujuk pada dokter yang merawat para pemimpin tertinggi negara, mirip dengan dokter kekaisaran di zaman kuno. Konon, hanya ada 4 dokter nasional di Huaxia, masing-masing dengan keahlian medis yang mendalam dan mampu membangkitkan orang mati. Jika mereka benar-benar bisa datang, peluang putranya akan meningkat secara signifikan. Berkat campur tangan dokter nasional, kesedihan di hati keluarga Fang Gang yang beranggotakan 3 orang sedikit mereda, dan atas bujukan Tang Chongshan dan istrinya, mereka dengan enggan memakan beberapa makanan. Tang Wenru juga memakan sepotong roti dan beberapa buah atas paksaan ibunya, Liu Hongzuang, sebelum melanjutkan berdiri di sana. Sekitar tengah hari, beberapa orang lagi tiba untuk mengunjungi Fang Bai. Orang pertama yang tiba adalah Qin Yaorao, seorang guru dari sekolah tinggi kedokteran Zhongsu. Tuan Tua Su dari keluarga Su, bersama saudara-saudaranya Su Yifei dan Su Linglong, datang tak lama kemudian. Teman dekat Fang Bai, Zhou Dabai, juga datang bersama orang tuanya. Tuan Tua Su, bersama dengan Su Yifei dan Su Linglong, datang karena mereka diberitahu oleh Fu Hongjun, Direktur Rumah Sakit Rakyat Pertama Zhongsu. Setelah Fang Bai dirawat di rumah sakit, Fu Hongjun mengenalinya sebagai pemuda yang telah menyembuhkan tumor otak Su Linglong dan segera memberitahu Su Hongyuan, Tuan Tua Su, yang kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada Su Yifei dan Su Linglong. Fang Bai pernah menyelamatkan nyawa Su Linglong, sudah sepatutnya mereka saling mengunjungi sebagai bentuk rasa terima kasih dan alasan yang masuk akal. Cemas dan tidak sabar, Su Linglong bahkan belum menunggu sekolah usai sebelum bergegas pulang dan kemudian ke rumah sakit bersama kakek dan saudara laki-lakinya. Qin Yaorao tidak melihat Fang Bai di Fakultas Kedokteran sepanjang pagi dan tidak dapat menghubunginya, jadi dia menelepon Yang Mei, ibu Fang Bai,
dan mengetahui darinya tentang cedera dan rawat inap Fang Bai, yang mendorongnya untuk datang mewakili Fakultas Kedokteran Zhongsu. Situasi Zhou Dabai serupa, karena tidak dapat menghubungi Fang Bai setelah seharian tidak melihatnya. Ia menelepon Yang Mei, dari siapa ia mengetahui tentang kecelakaan Fang Bai. Keluarga Zhou Dabai tinggal berdekatan dengan keluarga Fang Bai, dan anak-anak mereka tumbuh besar bermain bersama, bahkan orang dewasa pun memiliki hubungan yang baik, jadi seluruh keluarga datang berkunjung. Sebelum pergi, Ibu Zhou Dabai mengobrol sebentar dengan Yang Mei dan memberinya sejumlah uang sebagai tanda kepedulian. Rumah sakit rakyat pertama Zhongzhou dimiliki oleh keluarga Su, dan karena Fang Bai adalah penyelamat Su Linglong, Tuan Tua segera membebaskan semua biaya rumah sakit untuk Fang Bai dan mengatur sumber daya medis terbaik untuk perawatannya. Su Linglong, berdiri di pintu masuk unit perawatan intensif, melihat ke dalam melalui pintu kaca beberapa kali, lalu menangis terseduh-seduh di pelukan kakaknya, Su Yifei, matanya merah dan bengkak karena menangis. Dengan sedikit mengerutkan kening, Tang Wenru mengamati Su Linglong yang patah hati dan berlinang air mata, berspekulasi tentang hubungan antara gadis yang menawan, lincah, dan berwajah segar ini dengan Fang Bai, merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Tang Chongshan dan guru tua Su saling mengenal, dan pertemuan mereka tak pelak lagi berujung pada percakapan yang ramah. Setelah mengetahui bahwa Fang Bai pernah menyembuhkan tumor otak Su Linglong, menciptakan keajaiban medis, Tang Chongshan merasa takjub. Tang Wenru juga tidak menyangka Fang Bai bukan hanya ahli dalam seni bela diri kuno, tetapi juga ahli dalam ilmu pengobatan. Di dunia bela diri kuno, sangat jarang seseorang unggul dalam seni bela diri dan pengobatan sekaligus. Kepolisian kota Zhongzhou juga mengirim perwakilan untuk mengunjungi Fang Bai dan keluarganya, membawa serta hadiah sebesar 300.000 yuan. Pria bertubuh pendek, pria berwajah jelek, dan wanita hamil yang meninggal dalam insiden semalam telah dipastikan oleh polisi sebagai buronan melalui tes DNA. Oleh karena itu, uang hadiah sebesar 300.000 yuan tersebut memang seharusnya menjadi hak Fang Bai. Qin Yaorao harus pergi setelah duduk di rumah sakit beberapa saat karena dia ada kelas di sore hari. Tuan Tua Su, karena usianya yang sudah lanjut dan kekurangan energi, mengobrol sebentar dengan Tang Chongshan dan Fang Gang, lalu pulang ke rumah dikawal oleh para pengawalnya. Awalnya Su Yifei ingin adiknya, Su Linglong, kembali, tetapi dia menolak untuk pergi dengan cara apapun, jadi dia membiarkannya tinggal. Pada pukul 7 malam, Qian Hao Duo, salah satu dari 4 dokter nasional terkemuka Huaxia, tiba di Bandara Zhongzhou, dan Tang Chongshan mengatur agar seorang sopir menjemputnya. Sekitar pukul 8, Qian Hao Duo, mengenakan pakaian tradisional Tiongkok berwarna putih, muncul di hadapan Tang Wenru dan yang lainnya. Bagi Tang Wenru, yang hanya pernah mendengar tentang dokter nasional Qian Hao Duo yang eksentrik itu dari reputasinya saja, kenyataan bertemu dengannya telah menimbulkan rasa kecewa yang mendalam. Di kalangan komunitas medis Huaxia, reputasi Qian Hao Duo setara dengan pakar akupuntur nomor 1 dari keluarga Hua Tianhe. Hua Tianhe berspesialisasi dalam akupuntur, sedangkan Qian Hao Duo terkenal karena pijatannya dan ramuan obatnya. Keahliannya dalam mengobati patah tulang tidak tertandingi. Ramuan yang ia buat memiliki khasiat ajaib dan sangat didambakan sehingga muncul pepatah, seseorang tidak dapat membeli ramuannya bahkan dengan 1000 keping emas. Awalnya, Tang Wenru membayangkan bahwa dokter nasional yang terhormat seperti itu akan menjadi seorang pria tua berambut dan berjenggot putih, yang memancarkan aura kebijaksanaan bak seorang bijak, tetapi setelah melihat Qian Hao Duo untuk pertama kalinya, dia merasa sangat kecewa. Qian Hao Duo hanya setinggi sekitar 1,6 meter, dengan wajah seperti monyet dan kulit pucat. Rambutnya campuran abu-abu dan putih, sangat tipis sehingga hanya tersisa beberapa helai, dan ia memelihara janggut tipis. Mata kecilnya selalu memancarkan ketajaman yang penuh keserakahan. Hal yang paling membuat Tang Wenru tak tahan adalah jubah putih gaya Tang milik Qian Hao Duo tampak seperti belum dicuci selama berabad-abad, seolah dilapisi lapisan kotoran. Seandainya bukan karena aroma herbal yang kuat yang terpancar dari tubuh Qian Hao Duo, yang menutupi semua bau lainnya, Tang Wenru pasti ingin melarikan diri sejauh mungkin darinya. Menjijikkan, kotor, Tang Wenru merasa kedua kata ini sangat tepat untuk menggambarkan Qian Hao Duo. Para guru besar seringkali memiliki keanehan masing-masing, dan ini adalah sesuatu yang disadari oleh Tang Chongshan, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Dokter nasional Qian telah melakukan perjalanan dari jauh dan tidak menyia-nyiakan upaya apapun. Selamat datang, selamat datang. Saya Tang Chongshan dari keluarga Tang dari Ansi, dan ini istri saya, Liu Hongru. Tang Chongshan menyambutnya dengan senyuman, didampingi oleh istrinya, Liu Hongzuang. Manusia mengonsumsi biji-bijian dan serealia, jadi jatuh sakit adalah bagian dari kehidupan, dan ketika seseorang sakit, mereka harus mencari perawatan medis. Penyakit umum dapat diobati oleh dokter biasa, tetapi ketika menghadapi penyakit yang rumit, seseorang perlu berkonsultasi dengan dokter ternama. 4 dokter nasional Huaxia adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara para dokter sejenis. Mereka dianggap sebagai pilar komunitas medis.
Meskipun kemampuan mereka mungkin tidak mencapai tingkat legendaris seperti menghidupkan kembali orang mati dan menyambung tulang dengan daging, selama penyakitnya tidak mematikan, ada kemungkinan sembuh di bawah tangan ajaib mereka. Bahkan untuk penyakit yang mematikan, perawatan mereka dapat memperpanjang hidup pasien. Konon, 2 Perdana Menteri sebelumnya, di bawah perawatan 4 dokter nasional, hidup tanpa sakit atau masalah hingga lebih dari 100 tahun sebelum mencapai akhir hayat mereka. Oleh karena itu, para elit dan selebritas Huaxia mencurahkan perhatian pada 4 dokter nasional, menjilat mereka dengan harapan dapat memperoleh jasa mereka di saat sakit parah. Meskipun ke-4 dokter nasional itu tidak terlalu berpengaruh, mereka memiliki status khusus, bahkan Perdana Menteri pun harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Meskipun ayah Tang Chongshan adalah tokoh sentral dalam pemerintahan dengan kekuasaan yang cukup besar, ia pun memperlakukan 4 dokter nasional dengan wajah tersenyum, menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Saat ini, Tang Chongshan, yang bertugas di Ansi dan bertanggung jawab atas kepolisian sebuah provinsi, telah melihat banyak orang membungkuk dan menghormatinya, memanggilnya dengan sebutan Direktur Tang. Namun Qian Hao Duo hanya melirik Tang Chongshan dan berkata dengan nada aneh, "Anda putra ketiga Tuan Tua Tang." Memang, Tang Chongshan mengangguk sambil tersenyum. Bab 71, Keeksentrikan. Qian Hao Duo mengangguk sedikit, dan mengulurkan tangannya di depan Tang Chongshan, "Uangnya. Kepala keluargamu seharusnya sudah memberitahumu tentang aturan-aturanku, kan?" Tang Chongshan memberi isyarat, dan salah satu anak buahnya membawa sebuah tas kulit hitam besar yang menggembung berisi sesuatu di dalamnya. 10 juta tunai, sudah saya siapkan. Apakah dokter nasional Qian ingin menghitungnya? Itu hanya ucapan sopan, tetapi yang mengejutkan Tang Chongshan, Qian Hao Duo benar-benar pergi ke tas kulit besar itu, membuka resletingnya, dan mulai menghitung dengan serius. Di dalam tas itu terdapat bundelan uang kertas baru, yang masih berbau tinta. Qian Hao Duo menghitung uang itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan lebih cepat daripada penghitung uang paling profesional di bank, hanya dengan sekali sentuh, dia tahu jumlah setiap bundel. Ia hanya membutuhkan beberapa menit untuk menghitung uang tunai senilai 10 juta tersebut. Tidak lebih, tidak kurang, tepat 10 juta. Setelah menghitung uangnya, Qian Hao Duo memasukkan kembali bundelan-bundelan itu ke dalam tas kulit besar, menutup resletingnya, dan tersenyum puas. Ke-4 dokter nasional tersebut memiliki keunikan masing-masing, dan keunikan Qian Hao Duo adalah uang. Dia mengenakan biaya awal 5 juta untuk memeriksa seorang pasien, dan dia tidak menerima cek, hanya uang tunai atau barang dengan nilai yang setara. Konon, Villa Qian Hao Duo dipenuhi uang tunai dan barang berharga di beberapa ruangan. Setiap malam, ia beristirahat dengan berbaring di tumpukan uangnya, dan hanya bisa tidur nyenyak dengan menghirup aroma kekayaan. Villa Qian Hao Duo adalah sebuah harta karun yang sesungguhnya, sebuah fakta yang diketahui semua orang, dan tak terhitung banyaknya pencuri domestik maupun internasional yang pernah berpikir untuk merampok harta karun miliknya. Namun, villa tersebut dikelilingi oleh langkah-langkah keamanan yang sangat ketat, sehingga hampir tidak mungkin bagi siapapun selain Qian Hao Duo sendiri untuk masuk. Konon, suatu ketika, sekelompok pencuri terkenal internasional mencoba merampok perbendaharaannya saat ia sedang pergi. Namun secara misterius mereka jatuh pingsan di luar brankas, dan tetap dalam keadaan itu hingga Qian Hao Duo kembali 3 hari kemudian. Dan Qian Hao Duo bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Setelah menangkap kelompok pencuri yang beranggotakan lebih dari selusin orang, dia menyuntik masing-masing dari mereka di belakang kepala, mengubah mereka semua menjadi orang idiot yang akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Sejak saat itu, sangat sedikit yang berani menargetkan harta kekayaan Qian Hao Duo lagi. Di mana pasiennya, Qian Hao Duo sangat profesional, dan sekarang setelah menerima uangnya, dia siap untuk mulai bekerja. Di dalam, Tang Chongshan menunjuk ke arah unit perawatan intensif. Tanpa menunggu dia melanjutkan, Qian Hao Duo, dengan tas berisi 10 juta di tangan, mendorong pintu ruang ICU dan masuk. Staf medis yang bertugas di ICU telah menerima instruksi pribadi dari dekan, dan mereka diam-diam menyaksikan Qian Hao Duo berjalan dengan angkuh ke ICU, berdiri di samping dalam diam. Melihat Qian Hao Duo yang kotor dan cabul, beberapa anggota staf medis mengerutkan kening dalam-dalam, tidak percaya sedetik pun bahwa pria ini adalah seorang dokter terkenal yang mampu merawat Fang Bai, yang telah pingsan selama sehari semalam penuh. Fang Gang, Yang Mei, Fang Yun, Tang Wenru, Tang Chongshan, Liu Hongzuang, Su Yifei, dan Su Linglong mengikuti Qian Hao Duo ke ICU. Di ranjang rumah sakit, Fang Bai mengenakan masker oksigen, tubuhnya dipenuhi selang, dan karena kehilangan banyak darah, wajahnya tampak sangat pucat. Dia berbaring di sana dengan tenang, seolah-olah sedang tidur. Setelah memasuki bangsal, Qian Hao Duo melirik data yang ditampilkan pada instrumen medis di sekitarnya dan bergumam, "Huh." Dia menjatuhkan tas kulit yang dipegangnya dan dengan cepat berjalan ke samping tempat tidur untuk memeriksa denyut nadi Fang Bai. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. "Dokter Nasional Qian, bagaimana situasinya?"
Tang Chongshan memperhatikan keterkejutan di wajah Qian Hao Duo, dan mau tak mau merasa cemas saat ia bertanya dengan tenang. Qian Hao Duo tidak memperhatikan Tang Chongshan dan terus mondar-mandir di sekitar ranjang orang sakit. Tiba-tiba, tangannya bergerak cepat, merobek masker oksigen Fang Bai dan semua selang yang terpasang di tubuhnya. Lalu dia mengulurkan tangan untuk memeriksa pernapasannya, mendengarkan detak jantungnya, dan memeriksa kelopak matanya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang semakin besar. Orang-orang lain di unit perawatan intensif menatap Qian Hao Duo dengan tercengang, saling bertukar pandangan bingung, tidak yakin apa yang sedang dilakukannya. Yang Mei ketakutan, tangannya mencengkeram erat lengan suaminya, Fang Gang, air mata mengalir di wajahnya. "Dokter, apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang telah kau lakukan pada anakku?" Khawatir akan keselamatan putranya, Fang Gang meninggikan suara untuk menanyainya. Qian Hao Duo menoleh dan tersenyum, "Jangan khawatir, putramu tidak akan mati." "Haha, kondisi anak ini jauh lebih baik dari yang saya duga. Meskipun aku tidak ikut campur, dia akan segera bangun." Mendengar itu, Yang Mei terkejut sekaligus gembira, sambil menyeka air matanya. "Dokter, benarkah? Apakah anak saya baik-baik saja sekarang?" Qian Hao Duo memutar matanya, "Aku bilang dia baik-baik saja, jadi dia pasti baik-baik saja. Percaya atau tidak, itu terserah kamu." Dia berhenti sejenak, lalu mendecakkan lidah tanda kagum. Ini benar-benar tak terduga. Anak ini bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi kekuatannya juga sangat luar biasa. Meskipun ia terluka parah dan jatuh koma, Yuan sejati miliknya telah beredar dengan sendirinya, menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya. Tang Wenru dan Su Yifei, yang keduanya telah berlatih seni bela diri kuno, berseri-seri mendengar kata-kata ini. Mereka tahu bahwa Yuan sejati seorang seniman bela diri perlu dipandu oleh pikiran agar dapat beredar melalui meridian tubuh. Begitu kesadaran hilang, Yuan sejati akan tetap diam. Sungguh suatu keajaiban jika Fang Bai berada dalam keadaan koma, namun energi sejatinya dapat mengalir dengan sendirinya. Yuan sejati di dalam tubuh seorang seniman bela diri bagaikan ramuan ajaib. Saat beredar, ia dapat menyembuhkan luka internal maupun eksternal. Ini berarti bahwa selama Yuan sejati Fang Bai terus beredar, luka-lukanya akan terus sembuh. Setelah kerusakan internal hampir pulih, dia akan bangun dengan sendirinya. Setelah mendengarkan Qian Hao Duo, dan mempertimbangkan kekuatan Fang Bai yang jauh melampaui kekuatannya sendiri, Tang Wenru menghela napas lega. Bahkan wajah serius Su Yifei akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Meskipun Su Linglong tidak mengerti alasannya, melihat ekspresi tenang di wajah kakaknya, dia tahu Fang Bai akan baik-baik saja. Yang Mei dan putrinya, Fang Yun, berpelukan dan menangis, tetapi kali ini bukan karena kesedihan dan kecemasan, melainkan kegembiraan. Fang Gang mengetahui bahwa putranya telah mempelajari seni bela diri dari seorang guru, sebelumnya mengira itu hanya untuk berkelahi dan meningkatkan kesehatan fisik. Ia tak pernah menyangka bahwa di saat genting, hal itu bisa menyelamatkan nyawa. Dia membutuhkan setidaknya 2 atau 3 jam lagi untuk bangun secara alami. Namun, mengingat jumlahnya 10 juta yuan, saya akan membantunya agar dia bisa bangun lebih cepat. Sambil berbicara, Qian Hao Duo melambaikan tangannya ke arah Tang Chongshan dan yang lainnya, berkata dengan tidak sabar, "Aku tidak suka orang lain memperhatikan saat aku merawat seseorang. Kalian semua keluar, ingat, tanpa izin saya, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk, atau jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak sopan." Tang Chongshan, seorang tokoh penting di dunia kepolisian, dan Su Yifei, seorang taipan di sektor bisnis, sama-sama merasa agak tidak senang setelah mendengar kata-kata Qian Hao Duo. Namun, karena berasal dari klan terkemuka dengan didikan yang baik, dan mengingat status Qian Hao Duo yang luar biasa, mereka berhasil menahan diri untuk tidak meledak. Bab 72, apakah Anda tertarik menjadi muridku? Keahlian medis dokter nasional Qian sangat luar biasa, dia pasti tidak akan mengecewakan kita. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tang Chongshan berbalik dan berjalan keluar dari ruang perawatan intensif. Setelah dia pergi, Liu Hongzuang dan Tang Wenru juga mengikutinya. "Ayo pergi, kita bisa kembali menemuinya setelah Fang Bai bangun." Su Yifei menepuk bahu Su Linglong, dan kedua saudara kandung itu pergi bersama. Keluarga Fang yang terdiri dari 3 orang tahu bahwa tinggal di sana tidak akan banyak membantu, jadi setelah mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada Qian Hao Duo, mereka pun kembali ke koridor di luar unit perawatan intensif. Beberapa anggota staf medis adalah yang terakhir meninggalkan unit perawatan intensif, dan mereka menutup pintu di belakang mereka sebelum pergi. Setelah semua orang keluar, Qian Hao Duo menggosokkan telapak tangannya, mengangkat selimut tipis yang menutupi tubuh Fang Bai, memperlihatkan kulitnya yang telanjang. Teknik budidaya aneh apa yang dipraktikkan anak muda ini? Kesadarannya telah hilang, namun Yuan sejatinya masih dapat beredar dengan sendirinya. Aneh sekali, tangan Qian Hao Duo meraba dan menusuk-nusuk tubuh Fang Bai, bergumam sendiri, dan akhirnya, telapak tangan kanannya bertumpu pada laut Qi di bawah pusar Fang Bai, menyalurkan seuntai Yuan sejati untuk menguji kekuatan Fang Bai.
Qian Hao Duo juga seorang ahli dalam bidang kedokteran dan seni bela diri, ketika ia menggunakan akupuntur, pijat, dan metode pengobatan lainnya untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit, ia harus dibantu oleh Yuan sejati, jika tidak, ia tidak akan mencapai prestasi medisnya saat ini. Dalam sejarah Huaxia, banyak tabib ilahi yang sangat terkenal bukan hanya penyembuh tetapi juga ahli bela diri. Tanpa bantuan Yuan sejati, kemampuan pengobatan mereka yang luar biasa akan sangat berkurang efektivitasnya. Aneh sekali, aneh sekali. Ketika Yuan sejati Qian Hao Duo memasuki Laut Qi Fang Bai, ia lenyap seperti batu yang tenggelam ke dasar laut, tanpa meninggalkan jejak, sehingga mustahil untuk menyelidiki kedalaman kekuatan Fang Bai. Qian Hao Duo belum pernah menemui fenomena aneh seperti itu sebelumnya. Setelah mencoba beberapa kali dan tetap tidak dapat menentukan tingkat kekuatan Fang Bai, dia menyerah dan mulai mengeluarkan jarum akupunturnya untuk mengobati luka Fang Bai. Tangannya bergerak lincah saat ia menempelkan jarum perak ke tubuh telanjang Fang Bai. Dalam sekejap mata, puluhan titik akupuntur vital di tubuh Fang Bai dipenuhi dengan jarum perak setipis rambut, memantulkan bintik-bintik cahaya di bawah lampu. Sesekali, dia memutar jarum-jarum itu dengan jarinya dan memasukkan untaian Tru Yuan ke dalamnya, bertujuan untuk mempercepat sirkulasi Tru Yuan di dalam tubuh Fang Bai, dan dengan demikian mempercepat penyembuhan luka-lukanya. Selanjutnya, ia menyeka keringat di dahinya, memposisikan Fang Bai untuk berbaring miring, memotong dan mengeluarkan kain kasa di punggungnya, lalu mengoleskan salep penyembuhan berwarna kehijauan yang harum sebelum membalutnya kembali dengan kain kasa baru. Salep penyembuhan giok hijau membutuhkan 77 bahan obat langka untuk diracik dan harganya lebih mahal daripada emas. Seandainya bukan karena Tuan Tua Tang dan uang tunai 10 juta itu, aku tidak akan pernah menggunakan obat sebaik ini. Qian Hao Duo menatap salep hijau kecil yang tersisa di depannya, menghela napas, menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menunjukkan betapa sakitnya rasa sakit itu baginya. Setelah mengoleskan salep dan membantu Fang Bai berbaring kembali, Qian Hao Duo menghela napas pelan, lalu duduk di samping tempat tidur untuk memulihkan diri. Setelah Yuan sejatinya pulih sebagian besar, dia mengeluarkan 2 jarum perak lagi dan menusukkannya ke titik akupuntur tai yang kiri dan kanan Fang Bai secara bersamaan, diikuti dengan ketukan ringan di tengah dahi dan berseru, "Nak, bangun sekarang." Tubuh Fang Bai bergetar hebat seolah disambar petir, lalu puluhan jarum perak yang telah ditancapkan ke tubuhnya tiba-tiba melesat keluar seperti ular perak kecil, mengenai dinding di sekitarnya dan menghasilkan suara gemerincing yang samar. Mata Fang Bai perlahan terbuka, dan setelah sesaat kebingungan, pandangannya kembali jernih. "Nak, ibu baru saja mengoleskan salep padamu, jika kamu ingin sembuh lebih cepat, sebaiknya berbaring diam dan jangan bergerak." Qian Hao Duo, melihat Fang Bai terbangun dan berusaha untuk duduk, memperingatkannya sambil terkekeh. Sesungguhnya, Fang Bai berhenti bergerak, menoleh untuk melirik Qian Hao Duo, merasakan sensasi dingin di punggungnya, mengerutkan kening, dan berkata, "Apakah kau menyelamatkanku?" Qian Hao Duo membusungkan dadanya dan berseru dengan penuh percaya diri, "Omong kosong, siapa lagi kalau bukan aku?" Fang Bai memejamkan matanya, merasakan kondisinya di dalam hati, lalu tersenyum dan berkata kepada Qian Hao Duo, "Sejujurnya, kau tidak menyelamatkanku, paling-paling kau hanya mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk ku bangun." Qian Hao Duo menatap Fang Bai dengan mata lebar, "Bagaimana kau tahu? Apakah kamu manusia atau hantu?" Fang Bai berkata, "Orang lain mungkin berpikir bahwa saya terluka parah dan tidak sadarkan diri, bahwa saya tidak akan tahu apa-apa, tetapi sebenarnya, saya hanya dalam keadaan tidur untuk melindungi diri. Dalam kondisi ini, cedera saya akan pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Saya juga menyadari dunia luar. Saat Anda menggunakan akupuntur barusan untuk merangsang sirkulasi Yuan sejati di tubuh saya bisa merasakannya." Qian Hao Duo menghela napas, "Benar, aku tidak menyelamatkanmu, kaulah yang menyelamatkan dirimu sendiri. Tubuhmu berbeda dari tubuh orang biasa, dan teknik kultivasi yang kau praktikkan juga cukup unik. Bahkan tanpa bantuanku, kau akan bangun sendiri dalam beberapa jam." Fang Bai berkata dengan serius, "Bagaimanapun juga, saya tetap ingin berterima kasih kepada Anda. Salep yang Anda gunakan cukup bagus, setidaknya terdiri dari 49 bahan obat, dan masing-masing sangat langka. Cedera eksternal saya akan sembuh dalam waktu setengahnya karena hal itu." Qian Hao Duo cukup terkejut dan dengan penasaran berkata, "Kau mengerti ilmu kedokteran?" Fang Bai tersenyum dan berkata, "Keluarga saya berasal dari garis keturunan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan karena telah mendalami ilmu itu sejak kecil, saya sedikit banyak memahaminya." Qian Hao Duo dengan sungguh-sungguh berkata, "Saat ini, tidak banyak orang di Huaxia yang mahir dalam bidang kedokteran dan seni bela diri sekaligus. Kau, meskipun masih muda, mahir dalam seni bela diri kuno, berpengetahuan luas dalam bidang kedokteran, adalah talenta yang luar biasa. Dan aku, seorang lelaki tua, selalu menghargai bakat. Bagaimana, apakah Anda tertarik menjadikan saya sebagai guru Anda dan mempelajari ilmu kedokteran dari saya?" Fang Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tertarik."
Qian Hao Duo membelalakkan matanya, dan berkata dengan tak percaya, apa yang kau katakan tadi? Apakah kamu tahu siapa aku? Fang Bai berkata, karena aku tidak tahu siapa kau, itulah sebabnya aku tidak akan belajar ilmu kedokteran darimu. Bagaimana jika Anda seorang dukun, bukankah itu akan menghancurkan seluruh hidup saya? Qian Hao Duo, dengan wajah penuh amarah dan mata melotot, berkata dengan lantang, dengarkan baik-baik, saya Qian Hao Duo, salah satu dari 4 dokter nasional hebat Huaxia. Tahukah kamu berapa banyak orang di dunia yang menangis dan memohon untuk menjadikan aku sebagai tuan mereka, yang aku abaikan? Aku bersedia menerimamu sebagai murid adalah anugerah yang telah kau kumpulkan selama 8 kehidupan. Meskipun Fang Bai tidak tahu apa arti gelar, dokter nasional, dalam ucapan Qian Hao Duo, karena pria ini telah melakukan akupuntur padanya dan merangsang sirkulasi yuan sejati di dalam tubuhnya, dia tahu bahwa kemampuan medisnya luar biasa, pasti termasuk yang terbaik di dunia ini. Namun Fang Bai dari kehidupan sebelumnya, yang telah menempuh jalan pengobatan dan benar-benar mencapai alam ilahi di mana dia bisa menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi tulang, bagaimana mungkin dia menghargai Qian Hao Duo? Jika kau bisa menyembuhkan luka luar di punggungku dalam waktu seminggu dan kemudian menghilangkan bekas luka di tubuhku, aku akan menjadikanmu tuanku. Fang Bai berkata sambil tersenyum. Bab 73, bertaruh dengan dokter nasional Qian. Qian Hao Duo terkejut, lalu berteriak, menyembuhkan lukamu dalam 1 minggu. Mustahil, menghilangkan bekas luka, mustahil, aku adalah tabib ilahi, bukan dewa. Fang Bai mencibir dengan nada meremehkan, bagaimana kau bisa disebut tabib ilahi jika kau bahkan tidak bisa menyembuhkan luka kecil ini? Lupakan saja, aku tidak akan belajar kedokteran bersamamu. Qian Hao Duo, dengan marah, berteriak sambil menunjuk Fang Bai, dasar bocah nakal, kau mempermainkan aku. Sejujurnya, cedera di punggungmu sangat parah. Sekalipun sembuh, luka itu akan meninggalkan bekas luka yang tidak bisa dihapus seumur hidup. Jika ada yang bisa menghilangkan bekas luka itu sepenuhnya dari tubuhmu, aku bersedia menjadikannya tuanku. Setelah itu, dia berbalik, mengambil tas kulit berisi uang tunai 10 juta, dan meletakkannya di samping tempat tidur rumah sakit Fang Bai, lalu menambahkan, ada uang tunai 10 juta di dalamnya, dan itu juga akan menjadi miliknya. Fang Bai melirik tas kulit itu dari samping dan tersenyum, kau serius dengan ucapanmu? Qian Hao Duo berkata, omong kosong, saya Qian Hao Duo, dokter nasional. Kata-kataku tak bisa dipungkiri kebenarannya. Mengapa aku harus bercanda denganmu? Jika aku mengingkari janjiku, semoga aku memiliki seorang putra tanpa lubang anus. Fang Bai tertawa terbahak-bahak, itu kutukan yang cukup hebat. Tapi yang ingin saya ketahui adalah, apakah Anda sudah menikah? Wajah Qian Hao Duo memerah saat dia tergagap, saya ramah dan kaya, dengan kekayaan miliaran. Wanita yang ingin menikah denganku bisa mengantre dari Yanjing sampai Zhongshu. Ini hanya soal berbicara jika saya ingin menemukan wanita untuk dinikahi. Fang Bai berkata, jika kau bahkan tidak punya istri, dari mana kau akan mendapatkan seorang putra? Kamu tidak punya anak laki-laki, jadi kamu tidak peduli apakah dia punya anus atau tidak. Dasar orang tua, kau jelas-jelas mencoba menipuku. Qian Hao Duo berkata, baiklah, aku bersumpah lagi, jika aku mengingkari janjiku, biarlah aku menderita luka di kepala dan nanah di bawah kaki, biarlah petir menyambarku, dan biarlah aku mengalami kematian yang mengerikan. Nak, kutukan ini tidak masalah, kan? Fang Bai berkata, lagi pula, selama bekas luka di punggungku bisa dihilangkan, uang tunai 10 juta itu milikku, kan? Tepat, Qian Hao Duo mengangguk dengan antusias. Fang Bai berkata, bagus, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Tidak lama lagi aku akan membuka matamu. Namun, aku tidak mempercayakan uang tunai 10 juta itu padamu. Apa yang bisa saya lakukan jika pada akhirnya Anda tidak memberikannya kepada saya? Ayo, kau anggap aku Qian Hao Duo itu apa? Qian Hao Duo berkata dengan marah, meskipun aku mencintai uang seperti halnya hidupku sendiri, aku penuh integritas dan benar-benar dapat dipercaya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada orang-orang di sekitar. Fang Bai berkata, mari kita cari seseorang yang kita berdua percayai untuk menyimpan uang itu akan membuatku tenang. Setelah berpikir sejenak, Qian Hao Duo melangkah ke pintu ruang ICU, membukanya, dan memanggil, Tang Chongshan, masuk. Sejak Fang Bai sadar, dia dan Qian Hao Duo telah berdebat tentang masalah guru murid di ruang ICU, dan orang-orang di luar, termasuk Tang Chongshan, telah mendengar semuanya. Mereka semua sangat gembira, tetapi tanpa izin Qian Hao Duo, mereka tidak berani langsung masuk, mondar-mandir dengan cemas di luar. Mendengar suara Qian Hao Duo, semua orang, termasuk Tang Chongshan, bergegas ke pintu ruang ICU. Dokter nasional Qian, ada apa? Tatapan Tang Chongshan melewati bahu Qian Hao Duo dan melirik ke tempat tidur di ICU, bertanya, apakah Fang Bai sudah sadar? Ketika aku, Qian Hao Duo, bertindak, apakah pernah ada keraguan akan kebangkitannya?
Masuklah bersamaku. Qian Hao Duo mengulurkan tangannya dan menarik Tang Chongshan ke ruang rumah sakit, menyelipkan sebuah tas kulit berisi uang tunai 10 juta ke pelukannya dan berkata dengan serius, uang tunai 10 juta ini akan disimpan bersamamu untuk sementara waktu. Aku bertaruh dengan pemuda itu, jika aku kalah, kau akan memberikan uang ini kepadanya, jika kalah, aku akan mengambilnya kembali. Pastikan uang itu disimpan dengan aman untukku, jika ada 1 sen pun yang hilang, aku akan memintanya dari ayah petugas Tang. Tang Chongshan, yang benar-benar bingung, memaksakan senyum dan berkata, Dokter Nasional Qian, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Qian Hao Duo kembali menceritakan kisah taruhannya dengan Fang Bai. Setelah mendengarnya, Tang Chongshan terkekeh dan mengangguk setuju, tidak masalah. Saya akan mengurus uangnya, dan ketika kedua belah pihak sepakat kepada siapa uang itu harus diberikan, saya akan menyerahkannya kepada mereka. Dia menyerahkan uang itu kepada seorang asisten di luar lalu kembali ke kamar rumah sakit, di mana dia berdiri di samping tempat tidur dan terkejut ketika dia bisa melihat wajah Fang Bai dengan jelas. Fang Bai yang terbaring di tempat tidur memiliki kemiripan 70 hingga 80% dengan mantan pacar putrinya, Lu Jianfei. Jika dilihat bersama, mereka berdua bisa dikira saudara kembar. Tang Chongshan sejenak termenung hingga seruan kaget istrinya, Liu Hongzuang, membawanya kembali ke kenyataan. Saat pertama kali saya melihatnya, saya hampir mengira dia adalah Jianfei. Tang Chongshan melirik istrinya dan menghela napas pelan. Mereka sangat mirip. Liu Hongzuang melebarkan mata indahnya, mengamati Fang Bai dengan saksama sejenak sebelum menoleh dan melihat putrinya, Tang Wenru, berdiri di samping tempat tidur, menatap Fang Bai dengan cemas, yang membuat Liu Hongzuang juga menghela napas. Pada saat itu, seluruh keluarga Fang dan saudara-saudara Su juga telah masuk. Mereka berkumpul di sekeliling tempat tidur, dan meskipun mereka tidak berbicara, kegembiraan mereka terlihat jelas. Fang Bai, halo, saya Tang Chongshan, ayah Tang Wenru. Tang Chongshan menarik napas dalam-dalam, mengangguk ke arah Fang Bai, dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih telah menyelamatkan nyawa Tang Wenru, dan terima kasih telah menyingkirkan 3 penjahat berbahaya dari masyarakat. Kamu adalah seorang pemuda yang heroik dan contoh yang patut ditiru oleh semua anak muda. Fang Bai tersenyum tipis kepada orang tua dan saudara perempuannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, lalu menoleh ke Tang Chongshan dan berkata, Tuan Tang, kamu terlalu baik. Petugas Tang adalah teman saya, dan sudah sepatutnya saya membantunya ketika dia dalam bahaya. Kemudian pandangannya beralih ke Tang Wenru di samping tempat tidur, petugas Tang, melihat Anda tidak terluka membuat saya sangat bahagia. Tang Wenru merasakan geli di hidungnya dan matanya mulai berair, dia menoleh ke samping, menggigit bibirnya keras-keras untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Fang Bai tersenyum, lalu menoleh ke arah kakak beradik Su dan berkata, Yifei, Linglong, bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini? Su Yifei berkata, kami mendengar dari wakil dekan Fu bahwa Anda terluka dan dirawat di rumah sakit, jadi kakek saya, Linglong, dan saya datang mengunjungi Anda. Kakek merasa kurang sehat dan pergi setelah beberapa saat, tetapi Linglong dan aku tetap tinggal. Syukurlah kau sudah bangun, sekarang kita bisa tenang. Fang Bai menatap Su Linglong, yang matanya merah dan berlinang air mata, jelas baru saja menangis, lalu menghela napas, Linglong, kenapa kau tidak pergi ke kelas di fakultas kedokteran? Bolos sekolah bukanlah perilaku siswa yang baik. Su Linglong terisak dan membalas, bagaimana aku bisa fokus belajar kalau kamu cedera seperti ini? Saya sudah meminta izin cuti kepada Guru Qin. Aku akan menemanimu di rumah sakit sampai lukamu sembuh dan kamu diperbolehkan pulang. Saat berbicara, karena khawatir orang lain salah paham, dia tersipu dan menambahkan, maksudku, saya tidak punya niat lain. Kakek berkata bahwa seseorang harus membalas bahkan kebaikan terkecil sekalipun dengan limpahan rasa syukur. Kau telah menyelamatkan hidupku, jadi sudah sepatutnya aku menjagamu. Nada bicara dan sikap malu-malunya sudah cukup menunjukkan bahwa dia menyukai Fang Bai, dan bagi orang lain, penjelasannya tampak seperti upaya menutupi sesuatu, yang ironisnya, justru membuatnya semakin jelas. Bab 74, Resep Rahasia. Su Yifei mengetahui pikiran adiknya dan tak kuasa menahan tawa, saat melihat wajahnya memerah. Su Linglong merasakan tatapan aneh dari orang lain dan mendengar tawa mengejek dari kakaknya. Dengan malu dan tergesa-gesa, dia menghentakkan kakinya dan mencubit Su Yifei dengan keras. Fang Gang dan Yang Mei saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran. Mereka bahagia karena Su Linglong memiliki sifat yang lembut, awet muda dan menawan, dan dia sangat menyayangi putra mereka. Jika keduanya bisa bersama, itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Namun, mereka khawatir karena Su Linglong berasal dari keluarga kaya, sedangkan keluarga mereka sendiri hanyalah warga biasa. Perbedaan latar belakang keluarga mereka membuat sulit bagi keduanya untuk akhirnya bersama, mereka mungkin hanya bisa tetap berteman. Fang Bai, aku akan kembali ke Yanjing. Kapan bekas luka di punggung Anda bisa hilang sepenuhnya?
Bisakah Anda memberi saya waktu yang tepat? Aku semakin tua, aku tak bisa menunggumu selama 10 atau 8 tahun lagi, kata Qian Hao Duo. Mengetahui bahwa luka Fang Bai akan sembuh dengan istirahat seiring waktu, Qian Hao Duo tidak berencana untuk tinggal lebih lama dan berteriak-teriak. Dalam 1 tahun, Anda akan melihat sebuah keajaiban. Jika bekas luka itu masih ada di tubuhku setelah setahun, aku akan menjadikanmu guruku dan belajar ilmu kedokteran darimu. Haha, kalau begitu sudah diputuskan. Jika kamu tidak datang mencariku dalam 1 tahun, aku akan datang kepadamu. Aku telah menjadikanmu muridku. Qian Hao Duo tertawa terbahak-bahak sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Menurutnya, bekas luka di punggung Fang Bai bisa memudar seiring waktu, tetapi untuk benar-benar hilang dan kulit kembali ke keadaan semula membutuhkan keajaiban. Qian Hao Duo adalah tokoh terkemuka di bidang kedokteran Huaxia, seorang dokter yang luar biasa. Ada banyak sekali dokter di seluruh dunia yang ingin menjadikannya sebagai guru mereka. Ini adalah kesempatan emas bagi Anda yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Mengapa kau menolak? Tanya Tang Chongshan sambil tersenyum saat melihat Qian Hao Duo pergi. Ketertarikan Tang Chongshan pada Fang Bai semakin meningkat. Pemuda ini, yang mahir dalam bidang kedokteran dan seni bela diri, bahkan telah menarik perhatian dokter nasional hingga mempertimbangkan untuk menjadikannya murid, sebuah bakat langka yang sulit ditemukan. Sebelum Fang Bai sempat menjawab, Su Yifei menyela, "Paman Tang, menurutmu apakah seseorang yang bisa menyembuhkan tumor otak masih perlu belajar pengobatan dari orang lain?" Tang Chongshan kemudian teringat bahwa Fang Bai telah menyembuhkan tumor otak Su Linglong, menciptakan keajaiban medis, meskipun ia menduga pasti ada unsur keberuntungan yang terlibat. Su Yifei melanjutkan, "Bukan bermaksud meremehkan Qian Hao Duo, tetapi ketika adik saya menderita tumor otak, kami meminta bantuannya dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menyembuhkannya. 3 dokter nasional lainnya juga mengatakan bahwa mereka tidak berdaya. Namun, pada akhirnya, Fang Bai berhasil menyembuhkan tumor adikku dan menyelamatkannya dari ambang kematian. Jadi, menurut saya, kemampuan medis Fang Bai adalah yang terbaik di dunia. Akan lebih tepat jika orang lain belajar darinya." Kata-kata Su Yifei langsung mendapat dukungan dari Su Linglong. Belum lama ini, ketika Su Linglong mengetahui bahwa ia mengidap tumor otak dan para dokter di seluruh dunia menyatakan ketidakberdayaan, hal itu terasa seperti kiamat baginya. Kemudian, seperti seorang penyelamat, Fang Bai muncul dan merebut kembali hidupnya dari tangan maut hanya dengan beberapa jarum perak dan beberapa obat herbal. Su Linglong dipenuhi rasa terima kasih kepada Fang Bai, yang kemudian berubah menjadi kasih sayang. Jika membalas budi yang telah menyelamatkan nyawa itu mengharuskannya untuk mengikat diri padanya, Su Linglong tidak akan menolak sama sekali. Dan jika ada yang berani mengatakan bahwa kemampuan medis Fang Bai bukanlah yang terbaik di dunia, Su Linglong pasti akan menjadi orang pertama yang membela diri. Perasaan protektif kakak beradik Su terhadap Fang Bai terlihat jelas oleh Tang Chongshan. Dia tidak meremehkan Fang Bai, dia hanya merasa bahwa Fang Bai masih terlalu muda. Seberapapun terampilnya keahlian medisnya, bagaimana mungkin itu bisa melampaui keahlian Qian Hao Duo, yang telah mendalami ilmu kedokteran selama beberapa dekade dan dikenal sebagai dokter ilahi. Meskipun ia ingin membela Qian Hao Duo, ia menyadari bahwa bahkan putrinya sendiri memandanginya dengan sedikit ketidakpuasan. Oleh karena itu, ia memilih untuk tetap diam dan hanya bisa memberikan senyum getir sambil menggelengkan kepalanya. Sebelum pergi, Qian Hao Duo mengatakan bahwa kondisi Fang Bai sudah tidak serius lagi. Kecemasan semua orang mereda, dan setelah berbicara dengan Fang Bai di samping tempat tidurnya untuk beberapa saat, mereka pergi sementara atas anjuran staf medis agar Fang Bai dapat beristirahat dan memulihkan diri dengan tenang. "Ayah, jangan pergi dulu." Fang Bai memanggil ayahnya, Fang Gang, yang menatapnya dengan bingung. Fang Bai berkata sambil tersenyum, "Saya akan membacakan beberapa resep. Bisakah kamu membantuku mengumpulkan beberapa rempah-rempah?" "Mengumpulkan rempah-rempah?" tanya Fang Gang dengan penasaran. "Untuk apa?" "Untuk penyembuhan," kata Fang Bai. "Setelah kamu mengumpulkan ramuan-ramuan tersebut, siapkan salep dan rebus ramuan obat sesuai petunjukku, untuk penggunaan luar dan dalam. Dalam 3 hingga 5 hari, cedera saya akan sebagian besar sembuh." Fang Gang tahu bahwa putranya telah bertemu dengan seorang guru, mempelajari tidak hanya seni bela diri yang hebat tetapi juga teknik medis yang luar biasa. Oleh karena itu, ia tidak meragukan kata-kata putranya dan mengambil kertas serta pena untuk mencatat apa yang didiktekan Fang Bai. "Ayah, ini adalah rahasia penyembuhan yang diajarkan kepadaku oleh seorang guru. Anda harus menjaga mereka tetap aman. Kekayaan dan kemakmuran masa depan keluarga kita bisa bergantung pada mereka." Setelah ayahnya selesai menulis resep, Fang Bai menyuruhnya membawa kertas itu untuk diperiksa keakuratannya. Setelah dikonfirmasi, katanya sambil tersenyum, Fang Bai tidak sedang membual. Salep yang dibuat berdasarkan resepnya jelas lebih efektif daripada salep penyembuhan giok hijau, milik Qian Hao Duo untuk mengobati luka luar. Ramuan obat yang dibuat berdasarkan petunjuknya juga lebih efektif daripada obat apapun di dunia untuk luka dalam.
Satu-satunya penyesalan adalah bahwa ramuan yang dibutuhkan untuk kedua resep ini sangat langka dan mahal, dan jika bukan karena hadiah 300.000 yang sebelumnya dikirim oleh polisi Zhongzhou, Fang Bai tidak akan mampu membelinya. Setelah mendengar kata-kata putranya, Fang Gang menghargai resep-resep itu seolah-olah itu adalah permata berharga, menyimpannya dengan hati-hati. Jika resep-resep itu seajaib seperti yang diklaim putranya, keluarga Fang mungkin akan melambung tinggi dan menjadi terkenal. Beberapa obat ini mungkin tidak tersedia di apotek di kota Zhongzhou. Anda bisa meminta bantuan Su Yifei untuk mendapatkannya. Jika masalah uang menjadi kendala, katakan saja padanya bahwa saya berhutang budi padanya untuk saat ini dan akan membayarnya kembali nanti. Saya rasa Su Yifei akan senang membantu. Sebelum Fang Gang pergi, Fang Bai mengatakan ini kepadanya. Fang Gang mengangguk dan berjalan keluar dari kamar rumah sakit dengan membawa resep di tangannya. Setelah semua orang pergi, ruangan rumah sakit menjadi tenang. Ledakan kecil seperti itu justru menyebabkan saya mengalami cedera serius, membuat saya pingsan selama seharian semalam. Tubuhku masih terlalu lemah. Setelah sembuh, saya harus meningkatkan kesulitan latihan fisik dan berusaha memperkuat tubuh saya menjadi baja dan besi sungguhan sesegera mungkin. Saat Fang Bai berbaring di ranjang rumah sakit, dia menatap langit-langit yang bersih dan tersenyum sebelum menutup matanya dan mulai melancarkan teknik naga harimau singa gajah, mengarahkan Yuan sejati untuk mengalir melalui meridian dan pembuluh darah di tubuhnya. Salep penyembuh giok hijau buatan Qian Hao Duo memang merupakan obat yang sangat baik, dan setelah sehari, Fang Bai merasakan gatal di punggungnya, pertanda bahwa lukanya mulai mengering. Bab 75, Pemulihan. Setelah mengalirkan Yuan sejati miliknya sepanjang malam, luka dalam Fang Bai pulih dengan cepat, dan dia bahkan bisa bangun dari tempat tidur sendiri tanpa bantuan, mengambil beberapa langkah dengan berpegangan pada pagar tempat tidur. Setelah pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan pada Fang Bai, para dokter barat yang sebelumnya menyatakan bahwa ia tidak akan bisa meninggalkan tempat tidurnya selama seminggu menjadi tercengang dan takjub. Malam berikutnya, Fang Gang membawa beberapa karung besar berisi puluhan tanaman obat segar, serta peralatan untuk membuat pasta obat dan merebus ramuan herbal. Biasanya, barang-barang ini tidak diperbolehkan di unit perawatan intensif, tetapi karena rumah sakit itu milik keluarga Su Yifei telah mengumumkan bahwa Fang Bai dapat melakukan apapun yang dia inginkan, sehingga tidak ada staf medis yang berani ikut campur. Sembari membimbing ayahnya dalam menyiapkan pasta obat dan ramuan herbal, Fang Bai meminta staf medis yang bertanggung jawab atas perawatannya untuk keluar ruangan, agar resep tersebut tidak bocor. Pada malam yang sama, Fang Gang mengganti salep penyembuhan giok hijau di punggung Fang Bai dengan pasta obat yang dibuat menurut resep rahasia Fang Bai. Salep obat yang disiapkan oleh Fang Bai juga berwarna hijau, tetapi warnanya bahkan lebih hijau daripada salep penyembuhan giok hijau, dan aroma obatnya lebih kuat. Saat dioleskan pada luka yang sudah ada di punggungnya, salep itu terasa dingin dan sedikit membuat mati rasa, berbeda dengan sensasi gatal yang ditimbulkan oleh salep penyembuhan giok hijau, yang membuat orang ingin menggaruknya. Salep obat yang disiapkan Fang Bai disebut salep penyembuhan tulang dan generasi otot, yang, seperti namanya, dapat menyambung tulang yang patah dan meregenerasi otot. Di kehidupan sebelumnya, seandainya Fang Bai menggunakan ramuan spiritual yang mengandung energi esensi untuk menyiapkan salep penyembuhan tulang dan generasi otot, khasiatnya akan meningkat 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Seberapa parah pun luka luarnya, luka tersebut dapat sembuh dengan cepat, dan jika ditambah dengan ramuan spiritual lainnya, bahkan generasi anggota tubuh pun dimungkinkan. Tentu saja, di dunia tempat dia berada saat ini, bahan-bahan obat umum digunakan untuk menyiapkan salep penyembuhan tulang dan generasi otot, jadi wajar jika hasilnya tidak sesuai harapan, tetapi Fang Bai tetap sangat yakin bahwa luka itu akan sembuh dalam 2 atau 3 hari. Ramuan herbal yang diracik Fang Bai sesuai resepnya disebut cairan pemulihan jiwa, obat mujarab untuk mengobati luka dalam. Demikian pula, jika cairan pemulihan jiwa diracik menggunakan ramuan kaya energi esensi dari kehidupan Fang Bai sebelumnya, tidak peduli seberapa parah luka internalnya, selama seseorang tidak mati, dan bahkan jika hanya tersisa 1 napas, meminum cairan pemulihan jiwa dapat menyelamatkan nyawa seseorang, tidak berbeda dengan eliksir keabadian dalam kemampuannya memulihkan kehidupan. Di dunia ini, khasiat cairan kebangkitan jiwa, yang terbuat dari tumbuhan biasa memang berkurang secara signifikan, tetapi tetap memiliki efektivitas yang tak tertandingi dibandingkan obat lain manapun. Fang Bai, setelah mengoleskan salep penyembuh tulang dan generasi otot, dan meminum cairan kebangkitan jiwa, berbaring untuk beristirahat sekali lagi. Fang Gang tidak mengganggu putranya dan diam-diam meninggalkan ruangan. Cedera Fang Bai sudah tidak serius lagi, dan yang tersisa hanyalah pemulihan, jadi tidak perlu ada orang lain yang tinggal. Tang Chongshan dan keluarganya yang berjumlah 3 orang telah pergi lebih dulu. Kakak beradik Su juga dibujuk untuk pergi oleh Fang Bai. Yang Mei kembali ke rumah bersama putrinya, Fang Yun. Di sana, mereka yang perlu mengurus rumah melakukannya, dan mereka yang perlu pergi ke sekolah pun melakukan hal yang sama, masing-masing sibuk dengan tugas-tugas mereka.
Hanya Fang Gang, yang bertanggung jawab menyiapkan dan meracik obat-obatan untuk putranya, yang tetap berada di rumah sakit. Fang Gang hanya muncul ketika Fang Bai membutuhkan obat-obatan yang disiapkan atau diganti. Selain itu, staf medis yang merawat Fang Bai, sehingga Fang Gang memiliki banyak waktu untuk beristirahat dan sama sekali tidak merasa lelah. Pada hari ketiga, ketika Fang Bai bangun, Fang Gang sangat gembira mendapati putranya telah berubah. Vitalitasnya meningkat pesat, dan kerak di punggungnya mengelupas sendiri, meninggalkan bercak bekas luka kemerahan yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Sekitar pukul 8 pagi, Fang Bai bangun dari tempat tidur dan makan makanan yang dibawa Yang Mei dari rumah. Ditemani Fang Gang, dia bahkan pergi berjalan-jalan di luar. Jika dia tidak mengenakan gaun rumah sakit, siapa yang akan percaya bahwa 3 hari yang lalu dia adalah orang yang terluka parah dan terbaring tak sadarkan diri di unit perawatan intensif. Pada sore hari, Qin Yao Rao, Tang Wenru, dan saudara-saudara sudah datang mengunjungi Fang Bai satu persatu. Melihat betapa cepatnya Fang Bai pulih, mereka semua merasa sangat lega. Qin Yao Rao membawa sumbangan dari para dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Meskipun jumlahnya tidak banyak, itu mencerminkan niat baik mereka. Tang Wenru membawa bunga dan buah segar. Dia meletakkan bunga-bunga di samping tempat tidur Fang Bai dan mengupas apel sendiri untuk dimakan Fang Bai. Su Linglong mengantarkan sup ayam tua rebus yang dibuat ibunya untuk Fang Bai. Dia duduk di samping tempat tidur, memperhatikan Fang Bai menghabiskan sup sebelum pergi sambil tersenyum, tampak sangat puas. Fang Gang memperhatikan ketiga gadis itu datang satu persatu ke kamar rawat anaknya, dan meskipun dia tidak banyak bicara, hatinya dipenuhi kegembiraan. Qin Yao Rao adalah guru Fang Bai di Fakultas Kedokteran. Kepeduliannya terhadap putranya adalah hal yang seharusnya dimiliki seorang guru, dan Fang Gang tidak memikirkan hal itu lebih jauh dari itu. Namun, Tang Wenru dan Su Linglong berbeda. Mereka berdua sangat cantik dan sangat baik kepada putranya. Dari perilaku mereka terhadap putranya, jelas terlihat bahwa mereka memiliki perasaan terhadapnya. Fang Gang dan istrinya, Yang Mei, memiliki pemikiran yang berbeda. Yang Mei merasa bahwa putra mereka, yang dibesarkan di keluarga biasa, tidak pantas untuk seorang wanita bangsawan seperti Tang Wenru atau Su Linglong. Namun Fang Gang percaya bahwa putranya adalah yang terbaik di dunia, sangat cocok dengan gadis-gadis seperti Tang Wenru dan Su Linglong dalam hal bakat dan kecantikan. Tentu saja, hal yang paling dipedulikan Fang Gang beberapa hari terakhir ini adalah 2 resep yang diberikan putranya kepadanya. Fang Gang selalu menyimpan resep-resep itu di dekatnya, bahkan meletakkannya di bawah bantal saat tidur. Di mata Fang Gang, resep-resep putranya akan menjadi pusaka keluarga Fang. Keberlangsungan hidup keluarga yang baik dan pernikahan putranya dengan istri yang baik kemungkinan besar bergantung pada 2 resep ini. Seandainya klinik pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Fang dibuka kembali di masa mendatang, dengan salep dan cairan ajaib untuk mengobati luka dalam dan luar, bukankah pasien akan berbondong-bondong datang ke sana? Selain itu, teknik akupuntur dan pijat yang digunakan putranya sangat efektif. Dengan dia dan putranya sama-sama bekerja di klinik, bisnis itu pasti akan berkembang pesat. Membayangkan tumpukan uang tunai yang akan masuk setiap hari, dan keluarga berempat yang menghitung uang di balik pintu tertutup setiap malam, Fang Gang tak kuasa menahan tawa kecilnya. Terkadang, dia bahkan tertawa dalam mimpinya. Apa yang dipikirkan ayahnya tidak menjadi urusan Fang Bai, dia hanya ingin segera sembuh, meninggalkan rumah sakit, dan kembali ke kehidupan normalnya. Setiap hari dia mengganti perban, minum obat, dan di malam hari, berlatih teknik kultivasinya. 2 hari kemudian, luka dalam dan luar Fang Bai telah sembuh sepenuhnya. Melihat Fang Bai begitu lincah dan bersemangat, para dokter di rumah sakit terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana Fang Bai, yang tidak menggunakan obat-obatan mereka selama tinggal di sana, bisa sembuh begitu cepat dan tuntas. Tentu saja, para dokter tidak akan tahu bahwa jika bukan karena bantuan Tru Yuan bersama dengan obat-obatan, pemulihan Fang Bai tidak akan pernah secepat ini. Beberapa orang mencium aroma kuat ramuan obat yang berasal dari kamar Fang Bai selama ia tinggal di sana, tetapi obat jenis apa yang bisa memiliki khasiat penyembuhan yang begitu ajaib? Untuk menemukan jawabannya, beberapa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di rumah sakit tersebut berkumpul untuk mendekati Fang Bai dan Fang Gang, dengan harapan dapat memperoleh beberapa informasi yang berguna dari mereka. Bab 76, Memurnikan Tubuh di Sungai. Ketika terdengar bahwa Fang Bai telah menggunakan resep khusus untuk menyembuhkan dirinya sendiri, mata para praktisi pengobatan tradisional memerah karena gembira, menawarkan harga tinggi hanya untuk melihat sekilas resep tersebut, hanya untuk ditolak mentah-mentah oleh Fang Gang. Kedua resep itu sebelumnya telah terdaftar sebagai rahasia terbesar keluarga Fang. Kekayaan masa depan keluarga itu bergantung pada 2 resep ini, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain melihatnya. Pada hari Fang Bai keluar dari rumah sakit, saudara-saudara Su berkumpul. Meskipun Tang Wenru tidak datang, dia menelepon untuk mengatakan bahwa ada kasus penting yang terjadi baru-baru ini dan dia perlu memimpin sebuah tim untuk menanganinya. "Kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi?"
Ini tidak akan menghabiskan biaya sepeser pun bagimu. Su Yifei berkata sambil tersenyum saat melihat Fang Bai, yang sudah berkemas dan siap pulang. Sambil mengangkat bahu, Fang Bai berkata, aku sudah baik-baik saja, jadi mengapa harus tinggal? Ini bukan tempat yang menyenangkan, saya lebih memilih untuk tidak datang ke sini seumur hidup saya. Su Yifei tertawa terbahak-bahak, kau benar. Sebenarnya, aku juga tidak suka rumah sakit, aku tidak tahan dengan baunya di sini. Sejujurnya, jika bukan karena ingin mengunjungimu, aku bahkan tidak ingin datang sekalipun. Saudara Fei, terima kasih atas beberapa hari terakhir ini. Fang Bai berkata dengan serius kepada Su Yifei, ramuan yang kupakai akhir-akhir ini pasti telah merepotkanmu dan menghabiskan banyak uangmu, bukan? Su Yifei memutar matanya dan menjawab dengan kesal, apakah kita masih bersaudara atau tidak? Jika kita bersaudara, jangan bahas soal uang. Fang Bai mengangguk, baiklah, aku akan mengingat bantuan ini. Su Yifei sepertinya teringat sesuatu dan sambil menggaruk kepalanya, dia bertanya, ku dengar kau menyembuhkan lukamu dengan obat yang kau racik sendiri. Sambil tersenyum, Fang Bai berkata, untuk apa kau menanyakan ini? Kukatakan padamu, meskipun kita bersaudara, resep leluhur keluarga kita tidak akan dibagikan kepada orang luar. Fang Gang, yang berada di dekatnya dan mendengar Su Yifei tiba-tiba membahas masalah ini, menatapnya dengan ekspresi waspada dan berkata, benar, resep ini telah diwariskan dalam keluarga Fang kami selama beberapa generasi. Hanya aku dan Fang Bai yang tahu. Aku tidak akan memberitahu siapapun, dan jika Fang Bai berani membocorkannya, aku akan mematahkan kakinya. Fang Bai tahu ayahnya sedang berakting, jadi dia ikut bermain, menyentuh hidungnya sambil tersenyum masam, kau dengar sendiri, ayahku tidak bercanda. Jika aku membocorkan resepnya, dia benar-benar akan mematahkan kakiku. Dengan tergesa-gesa, Su Yifei berkata, aku hanya bertanya secara sambil lalu, tidak ada maksud lain. Wakil Dekan Fu menelepon saya pagi ini, mengatakan bahwa Anda mungkin memiliki resep yang sangat efektif untuk menyembuhkan cedera, dan dia menanyakan hal itu melalui saya. Jika tersedia, pihak rumah sakit sedang mempertimbangkan untuk membelinya dari Anda. Tidak untuk dijual, berapapun harganya. Fang Gang menggelengkan kepalanya dengan keras, sangat teguh pada keputusannya. Sambil tertawa, Su Yifei berkata, Paman Fang, tidak perlu tegang, saya hanya bertanya atas nama Wakil Dekan Fu. Jika Anda tidak bersedia menjual, maka lupakan saja. Su Yifei tidak terlalu memikirkan soal resep itu. Hal yang paling tidak dibutuhkan keluarga Su saat ini adalah uang. Apakah mereka bisa mendapatkan resep keluarga Fang atau tidak, itu hanya masalah menghasilkan sedikit lebih banyak atau sedikit lebih sedikit. Fang Gang dan Fang Bai diantar pulang oleh Su Yifei. Setelah berbincang singkat di kediaman Fang, Su Yifei dan saudara perempuannya, Su Linglong, pun pergi. Sebelum kakak beradik Su pergi, Yang Mei, dengan wajah berseri-seri penuh sukacita, menggenggam tangan Linglong erat-erat, terus-menerus mendesak Linglong untuk sering datang bermain ke rumah mereka, menatap Linglong dengan mata yang melihatnya sebagai calon menantu perempuan, antusiasmenya hampir tak tertahankan bagi Linglong. Selama hari-hari yang dihabiskannya di rumah sakit untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, Fang Bai terus mengaktifkan Yuan sejati miliknya untuk penyembuhan dan menemukan bahwa kekuatannya secara tak terduga meningkat secara signifikan karena kemalangan tersebut, membawanya selangkah lebih dekat ke lapisan ketiga dari teknik naga harimau singa gajah, yaitu alam Xing Yuan. Setelah keluar dari rumah sakit, Fang Bai melanjutkan latihan fisiknya dengan tekun dan meningkatkan tingkat kesulitannya secara signifikan. Kekuatan Fang Bai telah mencapai titik buntu lainnya. Jika ia terus berlatih sesuai rencana sebelumnya, akan sulit untuk melepaskan diri dari belenggu dan mencapai hasil yang baik. Ada banyak cara untuk melatih tubuh, dan Fang Bai tidak lagi membatasi dirinya hanya pada lari dan mendaki gunung, melainkan mengalihkan fokusnya ke Sungai Bihe di luar kota. Terletak di daerah pegunungan di sebelah barat kota Zhongzhou, Sungai Bihe berkelok-kelok. Karena pantulan perbukitan hijau di kedua tepiannya, air sungai tampak berwarna hijau kebiruan, itulah sebabnya sungai ini disebut Sungai Bihe. Bagian Sungai Bihe di dekat kawasan perkotaan Zhongzhou mengalir dengan tenang dengan permukaan yang relatif lebar, tetapi saat memasuki pegunungan di kejauhan, alirannya menjadi sempit dan bergejolak karena perubahan medan. Berdiri agak jauh dari tepi sungai, orang bisa mendengar deru dan deburan jeram yang menghantam pantai. Pada pagi hari kedua setelah keluar dari rumah sakit, Fang Bai datang ke tepi Sungai Bihe, melepas pakaian luarnya, dan menyembunyikannya di rumpun rerumputan liar. Hanya mengenakan celana dalam, dia melompat ke sungai. Cuaca awal musim panas terasa panas di siang hari tetapi sejuk di pagi dan sore hari, dan sungai pun demikian. Kulit Fang Bai merinding saat menyentuh air, tetapi dia merentangkan tangannya dan berenang melawan arus, perlahan bergerak maju sekitar belasan meter sebelum menyesuaikan diri dengan suhu sungai. Setelah pemanasan singkat, Fang Bai menarik napas dalam-dalam dan mulai berenang dengan penuh semangat. Arus di tempat Fang Bai memasuki air tidak deras, dan berenang di sana tidak membutuhkan banyak usaha. Namun setelah berenang beberapa mil, ia melewati tikungan gunung,
saluran sungai menyempit, dan arus tiba-tiba bertambah deras. Setiap meter yang ia tempuh dengan berenang ke depan membutuhkan usaha beberapa kali lebih besar daripada sebelumnya. Berenang di air jauh lebih sulit daripada berlari di darat, terutama melawan arus, yang semakin meningkatkan kesulitannya. Setelah menempuh jarak sekitar 5 mil, Fang Bai sudah kelelahan, karena setiap 2 meter maju akan membuatnya terdorong mundur 1 meter oleh derasnya arus sungai. Meskipun lelah, Fang Bai sangat menikmati perasaan ini. Baginya, latihan fisik hanya memberikan hasil terbaik ketika dilakukan hingga mencapai titik kelelahan total. Berjuang melawan arus, Fang Bai melambaikan tangannya dan berteriak keras dengan gembira, seperti ikan yang berenang melawan arus dengan riang. Fang Bai memiliki teknik pernapasan kura-kura, yang memungkinkannya menahan napas untuk waktu yang lama, sehingga tidak perlu khawatir akan tenggelam. Setiap kali kekuatannya terkuras, Fang Bai akan merentangkan anggota tubuhnya, menghadap ke langit, dan hanyut bersama arus. Setelah kondisinya hampir pulih sepenuhnya, dia akan melanjutkan berenang melawan arus. Setelah mengulangi hal ini beberapa kali dan memperkirakan bahwa keluarganya akan segera sarapan, Fang Bai dengan puas naik ke tepi sungai, mengenakan pakaian luarnya, dan kembali ke rumah. Selama beberapa hari berturut-turut, terlepas dari cuaca, baik itu angin kencang atau hujan deras, Fang Bai akan selalu muncul tepat waktu di tepi sungai Bihe, berenang hingga benar-benar kelelahan sebelum kembali ke rumah. Sambil berenang melawan arus, Fang Bai terus menggunakan teknik naga harimau singa gajah. Dia bisa merasakan Yuan sejati di laut Qi-nya mengalami perubahan setiap harinya. Ketika Fang Bai mampu berenang melawan arus sejauh 10 mil dalam sekali tarikan napas, dia sekali lagi meningkatkan tingkat kesulitan latihan fisiknya. Dia akan memilih tempat di mana arus paling kuat dan air paling dalam, mengambil sebuah batu, dan selangkah demi selangkah, berjalan ke dasar air. Dasar sungai itu terjal, dan Fang Bai, sambil berpegangan pada sebuah batu, berjalan di sepanjang dasar sungai sambil menahan napas. Kekuatan dan tekanan sungai membuat Fang Bai hampir tidak mungkin bergerak sedikit pun. Dalam keadaan seperti itu, dengan menggertakkan giginya, Fang Bai mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Bab 77, Tahap Pertengahan Alam Pengumpulan Esensi. Baru setelah udara di dadanya habis, dan paru-parunya terasa seperti akan meledak, Fang Bai membuang batu itu dan dengan cepat muncul ke permukaan, menghirup udara dengan rakus dalam tarikan napas yang besar. Meskipun lebih sulit, pembentukan tubuh di bawah air menghasilkan hasil yang lebih baik. Saat Fang Bai berjalan sejauh 5 li di dasar sungai sambil membawa batu itu, dia merasa telah menyentuh batas lapisan ketiga, yaitu alam Xingyuan. Dalam sekejap mata, hari Sabtu pun tiba. Pagi itu, Fang Bai telah berjalan beberapa li di bawah sungai Bihe dan berenang melawan arus sejauh 10 li lagi. Tepat ketika dia hendak kembali menyusuri sungai, suara gemuruh air yang sangat keras terdengar di telinganya. Mengikuti suara itu, Fang Bai melihat bahwa ratusan meter di sebelah utara tepi sungai, di sebuah gunung, sebuah air terjun mengalir deras, menciptakan suara gemuruh yang dahsyat. Air terjun itu mengalir ke sebuah aliran di kaki gunung, yang berkelok-kelok dan terhubung ke sungai Bihe, menjadi salah satu anak sungainya. Melihat air terjun itu, Fang Bai sangat gembira, karena tahu bahwa dia telah menemukan tempat yang sangat baik lainnya untuk memurnikan tubuhnya. Lagi, Fang Bai menepuk dadanya dan meraung ke arah air terjun, lalu mengalirkan Truyuan ke seluruh tubuhnya, meningkatkan daya tahannya terhadap benturan hingga batas maksimal. Seperti singa yang mengamuk, dia kembali menerjang air terjun dengan kecepatan kilat. Baru saja, Fang Bai langsung terhempas oleh derasnya air terjun, tetapi kali ini, dengan persiapan matang dan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia hanya bertahan 3 detik sebelum kehilangan keseimbangan dan tersapu oleh air terjun. Lagi, tanpa beristirahat, Fang Bai meraung dan, untuk ketiga kalinya, menerobos masuk ke air terjun. Kali ini, dia hanya bertahan selama 3 detik juga. Membentuk tubuh di bawah air terjun jauh lebih sulit daripada berenang melawan arus atau berjalan di dasar sungai sambil memegang batu. Berkali-kali, Fang Bai menerobos masuk ke bawah tirai air itu, mencoba berdiri di sana dengan gigih, tetapi setiap upaya berakhir dengan kegagalan, dengan yang terlama hanya bertahan 4 atau 5 detik. Fang Bai tidak ingat sudah berapa kali dia mencoba. Setelah setiap percobaan, tubuhnya meronta kesakitan dan mati rasa, sangat tidak nyaman seolah-olah telah hancur berantakan. Fang Bai tahu ini adalah pertanda baik, mirip dengan pengalaman pemurnian tubuhnya yang pertama. Selama dia bisa melewati momen-momen sulit di awal, semuanya akan berangsur-angsur menjadi lebih mudah. Saat ia bisa berjalan santai di bawah derasnya air terjun, itu akan menandakan keberhasilannya. Pada saat itu, fisiknya akan berkembang pesat, dia akan menembus batasan wilayah tersebut, dan kekuatannya akan tumbuh secara eksponensial. Dari fajar hingga siang, dan dari siang hingga senja, sampai energi terakhir dari tubuhnya terkuras habis, sesi pemurnian tubuh Fang Bai akhirnya berakhir. Dia ambruk di atas batu datar di samping air terjun, menutup matanya,
dan tidak ingin bergerak sama sekali, diam-diam mempraktikkan teknik naga harimau singa gajah untuk memulihkan Yuan sejati dan energi yang terkuras. Setelah memulihkan kurang dari 30% Yuan sejati dan energinya, dan melihat langit akan segera gelap, Fang Bai kemudian menyeret tubuhnya yang kelelahan ke tepi sungai Bihe, melompat ke sungai, dan membiarkan dirinya hanyut terbawa arus. Setelah sampai di hilir, ia menemukan pakaian yang telah disembunyikannya, memakainya, dan berlari kecil kembali ke rumah. Ketika Fang Gang dan Yang Mei, yang telah menunggu putra mereka pulang untuk makan malam, melihat anak mereka yang basah kuyup dan berantakan di hadapan mereka berdua terkejut. Menghadapi pertanyaan orang tuanya, Fang Bai tentu tidak akan mengatakan bahwa dia telah berjalan di dasar sungai dengan membawa batu atau berdiri di bawah air terjun untuk menahan hantaman airnya, karena itu akan menakutkan orang tuanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia pergi keluar untuk berlatih seni bela diri. Melihat putranya bermandikan keringat dan lemah, Yang Mei merasa sangat sedih. Dia segera menyajikan makanan itu kepada Fang Bai bersama Fang Gang, dan mendesak Fang Bai untuk makan lebih banyak daging agar tubuhnya lebih kuat. Sebenarnya, Yang Mei tidak perlu membujuknya. Begitu Fang Bai duduk, dia langsung melahap daging itu dengan rakus. Akhir-akhir ini, intensitas latihan fisik Fang Bai meningkat 2 kali lipat, menyebabkan konsumsi dagingnya melonjak melebihi sebelumnya, membuat Fang Gang dan Yang Mei khawatir putra mereka mungkin akan mengalami pecah perut. Untungnya, Fang Bai tidak mengalami masalah apapun dengan tubuhnya. Yang Mei sering berseru kepada suaminya, Fang Gang, betapa beruntungnya putra mereka mendapatkan hadiah 300.000 dari polisi, jika tidak, keluarga mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daging putra mereka. Pada akhir Juni, perkuliahan di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou tempat Fang Bai terdaftar telah berakhir, dan para mahasiswa mulai menggunakan keterampilan mereka untuk mencari rumah sakit tempat magang. Berasal dari keluarga sederhana, Fang Gang dan Yang Mei khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan magang di rumah sakit besar untuk putra mereka ketika Su Linglong datang berkunjung. Dia memberitahu Fang Bai bahwa dia telah mengatur 2 tempat magang di rumah sakit Yanjing, salah satunya untuk Fang Bai. Dengan bantuan keluarga Su, Fang Bai telah mengganti jurusannya dari kedokteran barat ke kedokteran Tiongkok di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou. Dia sedang mempersiapkan diri untuk magang di Departemen Pengobatan Tiongkok selama masa magangnya yang akan datang di rumah sakit Yanjing. Rumah sakit Yanjing adalah salah satu rumah sakit terbaik di Huaxia, dan magang di sana merupakan kesempatan yang sangat baik. Fang Gang dan Yang Mei sama-sama terkejut dan gembira. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, Yang Mei bersikeras agar Su Linglong tetap tinggal untuk makan siang hari itu, dan dia sendiri memasak hidangan mewah untuk menjamunya. Setelah masalah rumah sakit tempat magang terselesaikan, Fang Bai terbebas dari segala kekhawatiran dan meningkatkan latihan fisiknya untuk periode berikutnya. Pada akhir Juni, Fang Bai telah membuat kemajuan signifikan dalam latihan fisiknya. Meskipun ia masih kesulitan bergerak dengan santai di bawah air terjun, ia sekarang bisa berdiri di bawahnya selama sekitar 10 menit. Suatu hari, secara spontan, Fang Bai berlatih jurus 8 langkah gajah suci dan tinju petir raungan harimau di bawah air terjun. Awalnya, ia merasa sangat kesulitan untuk melakukan setiap gerakan, tetapi setelah beberapa saat ia menemukan cara untuk menyalurkan dan mengerahkan kekuatan dengan benar, sehingga dapat melakukannya dengan lancar. Terbawa suasana, Fang Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan lolongan panjang menggunakan gelombang suara raungan singa. Tirai air di depannya bergetar karena semburan gelombang suara yang tiba-tiba dihasilkannya. Saat dia meraung, Yuan sejati di dalam laut Qi-nya melonjak dan bergejolak tanpa henti, beredar liar melalui meridian utama dan pembuluh darah tubuhnya dengan sendirinya, menerobos hambatan. Teknik naga harimau singa gajah berkembang dari tahap awal lapisan kedua, alam pengumpulan esensi, ke tahap menengah dalam sekejap. Meskipun hanya kemajuan kecil dalam ranah, peningkatan kekuatannya bersifat eksponensial. Di kehidupan sebelumnya, sebelum naik ke alam abadi di dunia kultivasi, Fang Bai membutuhkan waktu berbulan-bulan kultivasi yang berat untuk maju bahkan ke alam yang lebih rendah sekalipun. Kini, ia berhasil naik dari tahap awal ke tahap menengah alam pengumpulan esensi dalam waktu kurang dari sebulan, membuat kemajuan yang luar biasa cepat. Setelah melewati alam kecil itu, Yuan sejati di laut Qi Fang Bai, yang ukurannya sebesar butir beras, juga berlipat ganda volumenya. Merasa indranya semakin tajam dan kekuatannya berlipat ganda, Fang Bai tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatan yang baru didapatnya ini, dia yakin bahwa meskipun dia meninggalkan kota Zhongzhou untuk pergi ke dunia yang lebih luas, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri dan tidak akan mengulangi pengalaman terluka parah dan pingsan dalam insiden ledakan tersebut. Fang Bai tidak tahu persis bagaimana kekuatannya saat ini dibandingkan dengan level para seniman bela diri di dunia ini. Namun, dia berpikir bahwa karena dia dapat dengan mudah mengalahkan seniman bela diri tingkat kuning di dunia ini, seharusnya dia sudah berada di tingkat mendalam sekarang. Bab 78, berkunjung untuk menagih hutang. Lapisan pertama, teknik naga harimau singa gajah, alam pembelah laut,
adalah yang paling mudah untuk dikembangkan dan tidak memiliki sub-alam, seseorang dapat melangkahinya dalam satu langkah. Namun, mulai dari lapisan kedua, yaitu alam pengumpulan esensi, kesulitan kultivasi meningkat drastis. Mirip dengan sistem penilaian seniman bela diri di dunia ini, teknik naga harimau singa gajah milik Fang Bai, yang dimulai dari lapisan kedua, alam pengumpulan esensi, juga akan dibagi menjadi 4 sub-alam, tahap awal, tahap menengah, peringkat tinggi, dan kesempurnaan. Hanya dengan menembus hambatan dari keempat sub-alam ini secara berurutan seseorang dapat menghancurkan penghalang alam besar dan mencapai alam baru lainnya. Pada awal Juli, Fang Bai mulai mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk berangkat beberapa hari kemudian ke Yanjing untuk melapor ke rumah sakit Yanjing. Su Linglong awalnya ingin pergi ke Yanjing bersama Fang Bai, tetapi permintaannya ditolak dengan sopan oleh Fang Bai. Sebelum meninggalkan Zhongzhou, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan Fang Bai. Yang pertama adalah mengunjungi aula peremajaan untuk mengklaim 1 juta yuan dari Huai. Yang kedua adalah mengunjungi grup serigala lapar untuk mencari penjelasan atas serangan yang dilakukan Tu Fu terhadap dirinya. Yang ketiga adalah melanjutkan perawatan kaki ayahnya, Fang Gang, dengan peningkatan kekuatan baru-baru ini yang meningkatkan kepercayaan diri Fang Bai untuk sepenuhnya menyembuhkan kaki ayahnya dalam beberapa hari. Hanya setelah menyelesaikan semua urusan ini, Fang Bai akan pergi dengan hati yang tenang, bebas dari segala kekhawatiran. Karena tidak bisa menemani Fang Bai, Su Linglong merasa kecewa, jadi dia membuat rencana untuk bertemu Fang Bai di Yanjing dan berangkat lebih dulu darinya. Pagi setelah Su Linglong meninggalkan Zhongzhou, Fang Bai kembali dari latihan penyempurnaan tubuhnya. Setelah sarapan, dia menyapa orang tuanya dan bergegas ke aula peremajaan dengan surat perjanjian hutang yang ditulis oleh Huai. Lokasi, Rejuvenation Hall, bukan berada di kawasan komersial yang ramai di kota Zhongzhou, melainkan cukup terpencil. Awalnya, dia mengira tempat terpencil itu hanya akan dipenuhi pejalan kaki dan kendaraan, sehingga tampak sangat tenang, tetapi ketika Fang Bai mendekati aula peremajaan, dia mendapati area itu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, serta banyak kendaraan, cukup meriah. Di depan aula peremajaan, tempat parkir dipenuhi kendaraan dari seluruh penjuru negeri, dan orang-orang yang keluar dari kendaraan tersebut termasuk orang lanjut usia berusia 100 tahun, bayi berusia beberapa bulan, dan bahkan beberapa orang asing bermata biru dan berhidung mancung. Dan setiap orang yang keluar dari aula peremajaan, membawa kantong obat berbagai ukuran di tangan mereka, dengan senyum santai di wajah mereka, jelas telah memperoleh hasil yang memuaskan. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua datang ke Rejuvenation Hall untuk mencari nasihat medis dan obat-obatan. Rejuvenation Hall benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat pemandangan yang ramai dan meriah di depan aula peremajaan, Fang Bai tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati, berpikir bahwa sesumbar awalnya untuk membuat klinik keluarga Fang melampaui aula peremajaan, tampak seperti tujuan yang menantang dan panjang. Fang Bai mengikuti pasangan parubaya ke aula peremajaan, dan disambut dengan aula yang sangat besar. Di sisi timur aula terdapat area pendaftaran dan pembayaran, di mana pasien yang datang untuk berobat harus mendaftar terlebih dahulu. Di sisi barat aula terdapat deretan lemari obat, berisi berbagai macam ramuan herbal yang sudah dipotong, dan pasien dengan resep dokter berbaris di luar lemari, menunggu staf aula peremajaan untuk memberikan obat mereka. Di sisi selatan aula, serangkaian meja panjang disusun berjejer, di belakangnya duduk lebih dari selusin dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan 4 metode diagnosis untuk mendiagnosis penyakit pasien. Sebagian besar dari selusin dokter tersebut berusia di atas 40 tahun, kecuali satu orang di paling kiri yang tampak berusia 20-an. Biasanya, ketika pasien mencari pengobatan tradisional Tiongkok, mereka cenderung percaya bahwa semakin tua dokternya, semakin mahir pengobatannya. Secara logika, seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang masih berusia 20-an seharusnya tidak memiliki banyak pasien, namun antrean panjang telah terbentuk di depan dokter muda tersebut, menunjukkan bahwa ia cukup populer di kalangan pasien. Ketika Fang Bai melihat penampilan dokter muda itu, dia tak kuasa menahan tawa. Orang itu tak lain adalah Huai. Di depan meja Huai, diletakkan instrumen medis sederhana seperti stetoskop dan alat pengukur tekanan darah, beserta papan nama yang bertuliskan namanya dan pengenalan singkat tentang dokter tersebut. Fang Bai melirik plakat itu, yang bertuliskan, Huai, tokoh terkemuka di antara generasi muda, aula peremajaan, telah mewarisi secara mendalam keterampilan medis keluarga Hua dan telah dibimbing secara pribadi oleh dokter nasional, Hua Tianhe. Rejuvenation Hall adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok dengan warisan 1000 tahun dan memegang posisi penting dalam komunitas medis Huaxia. Sebagai dokter nasional, Hua Tianhe memiliki reputasi yang gemilang, dikenal luas oleh semua orang, dan diakui oleh semua kalangan. Dibimbing langsung olehnya membuktikan bahwa kemampuan medis Huai telah mendapat persetujuannya dan kemungkinan besar tidak buruk.
Fang Bai berpikir dalam hati bahwa mungkin kalimat terakhir pada plakat itulah yang membuat banyak pasien mengabaikan usia muda Hua Yi dan berbondong-bondong mendatanginya dengan penuh antusias. Para praktisi seni bela diri memiliki intuisi yang tajam, dan Hua Yi bukanlah pengecualian. Saat Fang Bai menatap Hua Yi dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mendongak, pandangannya bertemu dengan Fang Bai, yang berdiri di tengah aula. Tatapan mereka bertemu, dan wajah Hua Yi langsung berubah. "Dokter, bagaimana kondisi saya?" Pasien yang duduk di depan Hua Yi melihat wajahnya berubah mengerikan dan takut mereka tertular penyakit serius, gemetar saat berbicara. Hua Yi mengabaikan pasien itu dan menatap Fang Bai dengan tatapan tegang dan gelisah, dengan sedikit aura jahat. Fang Bai berjalan perlahan ke arah Hua Yi, mengeluarkan surat pengakuan hutang yang ditulis sendiri oleh Hua Yi, melambaikannya di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Akhir-akhir ini saya kekurangan uang, jadi saya datang untuk menagih uang saya. Saat ini saya tidak punya uang. Beri aku waktu, dan aku akan membayarmu." Hua Yi jelas tidak ingin orang-orang di aula peremajaan tahu bahwa dia berutang 1 juta yuan kepada Fang Bai. Dia melihat sekeliling dan berbisik. "Mustahil." Fang Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah memberimu waktu lebih dari 10 hari. Aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan memberimu 600.000 sekarang, dan sisanya 400.000 dalam 10 hari. Bagaimana menurutmu?" "Mustahil. 1 juta, tidak kurang 1 sen pun. Anda." Hua Yi dengan paksa menahan amarahnya, mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika dia bisa mengalahkan Fang Bai, seandainya dia tidak berada di aula peremajaan, saat ini, dia pasti sudah naik dan memberi Fang Bai pelajaran yang setimpal. 10 hari. Beri aku waktu 10 hari lagi, dan aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang itu untukmu." Hua Yi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Mustahil. Saya harus berangkat dalam beberapa hari ke depan dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Melihat Fang Bai berdiri di depan meja dengan sikap tidak mau pergi sampai mendapatkan uangnya, Hua Yi menjadi marah dan cemas, menggertakkan giginya sambil berkata, "Kau, Fang Bai, jangan dorong aku. Bagaimana saya memaksamu?" Fang Bai tampak polos saat berkata, "Membayar dengan nyawa untuk pembunuhan, melunasi hutang, itu wajar. Kau berutang 1 juta padaku, itu tertulis dengan jelas. Apakah kamu berpikir untuk mengingkari janjimu?" Hua Yi malah tertawa bukannya marah, hanya lelucon. "Apakah saya akan mengingkari hutang? 1 juta saja, aku, Hua Yi, bahkan tidak akan berkedip sedikit pun." Fang Bai mengulurkan tangannya ke depan, "Kalau begitu, berikan uangnya padaku." Hua Yi berkata dengan wajah muram, "Sudah kubilang, 10 hari lagi." Fang Bai meninggikan suara, "Sudah kubilang, aku tak bisa menunggu 10 hari. Bahkan tidak 1 hari pun. Berikan saya 1 juta yuan sekarang juga, jangan kurang 1 sen pun." Dia sengaja berbicara dengan suara keras, menyebabkan para dokter di Rejuvenation Hall dan para pasien yang datang untuk berobat mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Bab 79, Aula Peremajaan. Hua Yi menganggap rasa malu karena kalah dalam kompetisi keterampilan medis dari Fang Bai dan kehilangan 1 juta yuan sebagai aib yang tak tertahankan. Karena takut diejek teman-teman dan ditegur oleh para tetua, dia selalu merahasiakan masalah ini, bahkan sampai menghindari meminta pinjaman uang kepada kerabat dan teman dekatnya untuk membayar kembali Fang Bai. Selama beberapa hari ini, Hua Yi sangat cemas, khawatir Fang Bai akan datang menagih hutang dan membuat semua orang di aula peremajaan mengetahuinya. Untungnya, sejak kejadian itu, Fang Bai belum muncul, yang membuat Hua Yi sedikit lega untuk sementara waktu. Namun, Hua Yi tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Fang Bai tidak akan pernah datang untuk menagih uangnya, lagi pula, utangnya 1 juta, bukan 100. Oleh karena itu, dia sering menyelinap keluar untuk menemui pasien di belakang aula peremajaan, dengan harapan mendapatkan cukup uang secepat mungkin untuk membayar kembali Fang Bai dan menghilangkan kekhawatiran yang terus-menerus ini. Namun yang paling tidak dia duga adalah Fang Bai tiba-tiba muncul di aula peremajaan, dan bahkan menuntut uangnya di tempat itu juga. Melihat seringai jahat Fang Bai dan tingkah lakunya yang berisik dan gaduh, Hua Yi benar-benar ingin melompat dan mencekiknya. Bajingan menjijikkan ini jelas ingin membuat keributan, untuk mempermalukannya di depan semua orang. Diliputi amarah, Hua Yi menamparkan meja dengan keras dan berteriak, "Fang Bai, ini aula peremajaan, tempat keluarga Hua kita tidak akan mentolerir perilaku liarmu di sini. Pergilah sekarang juga, atau kau akan sangat menyesalinya." Matanya melotot karena amarah, tinjunya mengepal erat, dia seperti singa yang mengamuk, siap menyerang kapan saja. Para pasien yang sedang mengantre melihat kejadian ini dan menjaga jarak, karena takut terluka jika kedua pria itu bentrok. Para staf dan dokter di aula peremajaan menatap Fang Bai dengan alis terangkat, mata mereka dipenuhi permusuhan. Mereka menganggap Fang Bai sebagai pembuat onar,
Rejuvenation Hall adalah nama yang terkenal di dunia pengobatan tradisional Tiongkok, reputasinya tersebar luas. Setiap tahun, banyak dari komunitas medis datang untuk menantang Aula demi mengharumkan nama mereka, dan mereka melihat Fang Bai sebagai salah satu penantang tersebut. Aula Peremajaan, dulunya milik keluarga Hua, yang bukan hanya klan terkemuka berusia 1000 tahun dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga keluarga ahli bela diri kuno. Oleh karena itu, mereka yang datang untuk menimbulkan masalah seringkali menemui akhir yang sangat menyedihkan. Tak lama kemudian, 4 petugas keamanan mengepung Fang Bai, siap bertindak atas perintah Hua Yi dan mengusir pembuat onar itu secara paksa. Keempat penjaga itu adalah keturunan keluarga Hua yang terlatih dalam seni bela diri kuno. Tugas mereka adalah melindungi keselamatan staf dan dokter di Rejuvenation Hall, sekaligus menjaga ketertiban dan memastikan kegiatan bisnis berjalan seperti biasa. Seorang dokter senior dari Aula Peremajaan, setelah mendengar perkataan Fang Bai, mengerutkan kening pada Hua Yi, lalu menuju ke aula belakang, bersiap untuk memberitahu patriark keluarga Hua saat ini, Hua Chun, yang sedang beristirahat. Hua Yi sangat ingin keempat penjaga itu mengusir Fang Bai, tetapi dia tidak berani melakukannya. Bahkan Hua Yi pun bukan tandingan keempat penjaga itu, dan dia tahu dia juga bukan tandingan Fang Bai. Jika mereka menghadapi Fang Bai dengan kekerasan, yang akan menderita hanyalah mereka sendiri. Salah satu aturan keluarga Hua adalah menghadapi masalah dengan tenang, berusaha untuk bersikap sebijaksana dan sebisa mungkin menghindari konfrontasi. Hua Yi tahu dia salah sejak awal. Jika terjadi konflik dengan Fang Bai dan para tetua keluarga menyalahkannya, dia pasti akan menghadapi hukuman. Melihat dokter senior dari Aula Peremajaan pergi ke aula belakang, Hua Yi tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan masalah ini. Dia melirik Fang Bai dengan tatapan kesal, menghela napas, menundukkan kepala, dan menunggu untuk menghadapi ayahnya, Hua Chun. Beberapa saat kemudian, 3 tetua yang mengenakan pakaian dinasti Tang muncul dari aula belakang. Ketiga tetua itu, yang di tengah berusia sekitar 60 tahun, sedangkan 2 yang berada di sampingnya berusia lebih dari 70 tahun. Masing-masing dari mereka memancarkan aura keanggunan abadi, dengan kulit kemerahan, semangat yang membara, dan kesehatan yang prima, jelas sekali mereka sangat memperhatikan perawatan diri. Meskipun para tetua bergerak perlahan, sikap mereka tampak berwibawa dan bermartabat, memancarkan aura otoritas tanpa kemarahan. Dengan membuka dan menutup mata tajam mereka, tatapan tajam itu mengungkapkan kepada siapapun yang berada di dalam kelompok bahwa mereka mahir dalam seni bela diri dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Saat melihat ketiga tetua itu muncul, seluruh staf dan dokter di Rejuvenation Hall berdiri secara spontan, wajah mereka menunjukkan rasa hormat. Perhatian Fang Bai beralih dari Hua Yi ke para tetua. Yang mengejutkannya, kekuatan ketiga tetua itu jauh lebih besar daripada kekuatan 2 biksu Shaolin yang pernah ia temui sebelumnya. Terutama pria yang lebih tua di tengah, yang berusia sekitar 60 tahun, melangkah tanpa suara seperti daun yang jatuh, menunjukkan teknik gerakan yang luar biasa. Hua Yi buru-buru menghampiri ketiga tetua itu. Setelah sampai di hadapan mereka, dia membungkuk dan dengan hormat memanggil, "Ayah, Paman, Paman kedua." Orang yang lebih tua di tengah tak lain adalah ayah Hua Yi, yaitu patriark keluarga Hua saat ini, Hua Chun. Para tetua di sebelah kiri dan kanan Hua Chun adalah Paman Hua Gang dan Paman kedua Hua Lai, dari pihak Hua Yi. Hua Gang, Hua Lai, dan Hua Chun, ketiga bersaudara itu, bukan hanya tokoh inti keluarga Hua tetapi juga jiwa dari keluarga tersebut. Mereka tidak hanya sangat terampil dalam bidang kedokteran tetapi juga ahli bela diri kuno terkemuka dari keluarga Hua. Sekarang, selain dokter nasional peringkat tertinggi Hua Tianhe, rasa hormat di dalam keluarga terutama diberikan kepada ketiga orang ini. Kepala keluarga Hua sebelumnya adalah Hua Tianhe, yang karena sifatnya yang acuh tak acuh dan kecintaannya pada dunia kedokteran, kurang tertarik pada urusan duniawi. Tidak lama setelah mewarisi posisi tersebut, ia menyerahkan jabatan kepala keluarga kepada Hua Chun, yang paling ahli dalam bidang kedokteran di dalam keluarga. Dengan temperamen yang dingin dan hangat, Hua Gang dan Hua Lai menanggapi sapaan Hua Yi dengan anggukan dari wajah tanpa ekspresi dan tepukan hangat di bahu, masing-masing. Sambil melirik putranya dengan kesal, Hua Chun bertanya dengan tegas, "Bajingan, apa yang kau sembunyikan dariku? Berbicara, jika kau berani berbohong, aku akan mematahkan kakimu." Pada saat itu, Hua Yi tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Sambil menundukkan kepala, dia dengan jujur menceritakan detail tentang persaingannya dalam keterampilan medis dengan Fang Bai dan kekalahannya sebesar 1 juta darinya. Memukul, begitu dia selesai berbicara, Hua Chun mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. "Apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu?" Hua Chun menatap 5 bekas sidik jari di wajah putranya, tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba di matanya saat dia bertanya dengan dingin.
Ayo kita dengar, aku melanggar aturan keluarga. Seharusnya aku tidak dengan ceroboh mengungkapkan ilmu bela diri atau terlibat dalam kontes medis dengan orang lain, sehingga kehilangan 1 juta dan menyebabkan kerugian bagi klan. Setidaknya kamu mengerti bahwa, kakak, menurut aturan keluarga Hua kita, bagaimana seharusnya bajingan ini dihukum? Hua Chun menoleh dan bertanya kepada Hua Gang, yang berdiri di sebelah kirinya. Hua Gang menjawab dengan dingin, rawat tanaman obat di pegunungan, tahanan rumah selama 1 tahun. Keluarga Hua telah menyewa lahan pegunungan yang luas di dekat Zhongzhou, tempat mereka menanam sejumlah besar tanaman obat, dan terus-menerus memasok berbagai macam bahan obat untuk balai permajaan. Daerah pegunungan itu sangat terpencil, seolah terisolasi dari dunia luar. Hanya keturunan keluarga Hua yang telah melanggar aturan keluarga yang dikirim ke sana untuk membudidayakan dan merawat tanaman obat. Tanpa izin dari kepala keluarga, tidak seorang pun boleh pergi, atau mereka akan menghadapi tindakan disiplin keluarga yang lebih berat. Yang disebut tahanan rumah selama 1 tahun berarti ditugaskan untuk merawat tanaman obat dan tidak diizinkan meninggalkan daerah pegunungan itu selama setahun. Bab 80, Tantangan Patriark Keluarga Hua. Hua Chun mengangguk dan berkata kepada Hua Yi, mulai besok, kau akan memasuki pegunungan. Di sana, rawatlah tanaman herbal dengan baik, dan Anda juga dapat fokus mempelajari keterampilan medis dan mengembangkan seni bela diri kuno. Saya harap tahun ini bisa melunakkan sisi-sisi kasar Anda. Hua Yi berkata dengan wajah sedih, iya. Hua Chun tidak mempedulikannya lagi dan berjalan menghampiri Fang Bai. Dia mengamati pria itu dari atas ke bawah sejenak, lalu berkata dengan senyum lebar, anak muda, putraku berutang 1 juta padamu, dan aku akan membayarnya untuknya. Fang Bai menjawab, tetua, Anda sangat adil. Fang Bai mengagumi hal itu. Hua Chun tertawa kecil, taruhan tetaplah taruhan, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kemampuan bela diri kuno dan keterampilan medis putraku sangat menonjol di antara generasi muda keluarga Hua, aku sangat terkesan kau bisa menang melawannya. Fang Bai berkata dengan rendah hati, mungkin itu hanya kebetulan. Hua Chun tertawa terbahak-bahak, baik seni bela diri maupun kemampuan medis adalah kemampuan yang solid, di mana letak kebetulannya. Pemuda itu hanya bercanda. Pada saat itu, Hua Chun tiba-tiba memancarkan aura yang mengintimidasi, menghampiri Fang Bai sebelum berbicara dengan suara berat. Aku sekarang memasang taruhan 5 juta, apakah kau tertarik untuk bertaruh melawanku? Hua Chun, sebagai patriark keluarga Hua, telah mendalami ilmu kedokteran dan seni bela diri sejak usia muda. Pada usia 30 tahun, dengan kemampuan bela diri yang luar biasa dan keterampilan medis yang hebat, ia menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai tokoh terkemuka di generasinya di Huaxia. Kini, 30 tahun kemudian, penguasaan seni bela diri Hua Chun telah mencapai apa yang disebut tingkat kuning tingkat tinggi di dunia bela diri kuno, dan keterampilan medisnya termasuk yang terbaik di komunitas medis Huaxia. Khususnya di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, jika Hua Tianhe dan Qian Hao Duo dianggap sebagai tokoh terkemuka, maka Hua Chun adalah pemimpin tokoh terkemuka di tingkatan kedua. Seiring berjalannya waktu dan munculnya generasi muda keluarga Hua, Hua Chun, baik dalam seni bela diri kuno maupun keterampilan medis, tidak pernah bertindak sendiri selama bertahun-tahun, sehingga membuat orang lain ragu akan kemampuan sebenarnya. Usulan mendadak Hua Chun untuk bertaruh besar dengan Fang Bai sungguh tak terduga bagi semua orang di aula permajaan. Dengan kepala keluarga yang secara pribadi tampil ke depan, ini adalah kesempatan langka, keturunan keluarga Hua, kecuali beberapa orang yang merasa bingung dan heran, sebagian besar merasa gembira dan senang. Mereka yang bingung dan heran berpikir bahwa sebagai kepala keluarga yang terhormat, yang mahir dalam seni bela diri dan pengobatan, mengambil tindakan pribadi terhadap seorang junior tampaknya tidak memiliki keuntungan apapun, terlepas dari hasilnya. Jika dia menang, orang lain akan mengatakan bahwa Hua Chun, yang lebih tua, telah menindas yang lebih muda, dan kemenangannya tidak akan membawa kehormatan. Jika ia kalah, orang lain akan mengatakan bahwa patriark keluarga Hua sebenarnya setara dengan seorang junior yang tidak disebutkan namanya, menyiratkan bahwa ia hanya banyak bicara tanpa bertindak, yang akan menjadi pukulan besar bagi reputasi pribadi Hua Chun dan juga reputasi balai permajaan. Tentu saja, tak satu pun dari murid-murid aula permajaan mempertimbangkan kemungkinan Hua Chun kalah dari Fang Bai, karena di mata mereka, hal seperti itu mustahil. Dan para keturunan keluarga Hua yang penuh antusias berharap dapat melihat patriark mereka menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, mengalahkan Fang Bai sepenuhnya dalam seni bela diri dan keterampilan medis, sehingga memuliakan keluarga Hua. 5 juta. Setelah mendengar angka tersebut, Fang Bai langsung tertarik. Alisnya terangkat saat dia bertanya, apa taruhannya? Fang Bai, di kehidupan sebelumnya, adalah kaisar perang yang tak terkalahkan. Setelah merebut tubuh dan terlahir kembali, dia juga membawa serta tekad kuat untuk bertarung. Untuk memahami dalam pertempuran, untuk mencapai kesempurnaan dalam pertempuran, itulah jalan bela diri Fang Bai. Saat menghadapi tantangan, jika ia penuh semangat juang, tanpa rasa takut dan berani bertempur, terus maju, kekuatannya akan meningkat pesat.
Jika dia penakut dan memilih untuk melarikan diri, menghindari pertempuran, maka di jalan seni bela diri, dia akan kesulitan untuk membuat kemajuan apapun. Hal ini berlaku baik untuk dao bela diri maupun jalan pengobatan. Oleh karena itu, dia hampir tidak ragu sebelum menerima tantangan Huachun. Dari sudut pandang Fang Bai, inisiatif Huachun dalam mengajukan tantangan dan bertaruh 5 juta sama saja dengan dia memberikan uang begitu saja. Baik dalam bidang kedokteran maupun seni bela diri, mengalahkannya akan semudah meraih sesuatu di dalam tas dan mengambil apa yang dibutuhkannya. Anakku kalah darimu dalam teknik bela diri kuno dan pengobatan, jadi mari kita tetap bertaruh pada dua aspek ini. Baiklah, sebutkan waktu dan tempatnya, dan bagaimana kita akan bertaruh, kata Fang Bai. Sekaranglah waktunya, adapun tempatnya. Huachun melihat sekeliling dan berkata, jika ini adalah kontes keterampilan medis, ada banyak pasien di aula ini yang menjadikannya tempat terbaik untuk taruhan tersebut. Jika ini adalah kontes keterampilan bela diri kuno, terlalu banyak penonton di sini, jadi tidak cocok, kita bisa pergi ke tempat latihan di aula belakang. Adapun metode taruhannya, Huachun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika kita membandingkan kemampuan medis, kita masing-masing akan duduk di kursi dokter dan mendiagnosis serta mengobati kondisi pasien secara berurutan, kemudian menemukan metode pengobatan yang paling sesuai. Dalam waktu sesingkat sebatang dupa terbakar, siapapun yang mendiagnosis dan merawat pasien dengan cepat dan akurat akan menjadi pemenang dalam keterampilan medis. Bagaimana kedengarannya? Fang Bai mengangguk, bagus, sederhana dan langsung, persis seperti yang saya suka. Bagaimana dengan keterampilan bela diri kuno? Untuk keterampilan bela diri kuno, kami akan berkompetisi dalam pertarungan tangan kosong, penggunaan senjata dan proyektil tersembunyi, serta keterampilan kelincahan dan teknik gerakan. Bagaimana menurutmu? Tanya Huachun. Fang Bai berkata, saya punya satu pertanyaan, jika saya bertaruh pada kemampuan medis dan kalah, tetapi menang dalam kemampuan bela diri kuno, bagaimana taruhan itu akan diselesaikan? Huachun tersenyum bangga dan berkata, jika kamu memenangkan keduanya, 5 juta itu sepenuhnya milikmu. Jika kamu bisa mengalahkan saya dalam satu aspek saja, kamu akan mendapatkan setengah dari 5 juta. Itu adil, bukan? Fang Bai berkata, tapi bagaimana jika aku kalah di kedua aspek tersebut? Aku tidak bisa mengumpulkan 5 juta untuk taruhan itu. Huachun tertawa dan berkata, itu mudah. Jika Anda menang, Anda akan menandatangani kontrak kerja dengan Rejuvenation Hall, kami, dan Anda akan bekerja untuk Rejuvenation Hall mulai sekarang. Barulah kemudian anggota keluarga Hua yang hadir menyadari bahwa taruhan besar patriark keluarga dengan Fang Bai bukan semata-mata untuk mengembalikan kehormatan putranya yang hilang, tetapi yang lebih penting, untuk mempertahankan Fang Bai agar tetap mengabdi di aula peremajaan. Seseorang yang mampu mengalahkan Hua Yi, jenius pertama dari generasi muda keluarga Hua baik dalam bidang kedokteran maupun bela diri, benar-benar dapat digambarkan sebagai talenta langka, dan memang layak diperjuangkan oleh Huachun untuk ditaklukkan. Fang Bai tertawa terbahak-bahak, jika kau kalah, kau hanya kehilangan 5 juta, jika aku kalah, aku harus bekerja untuk aula peremajaan, milikmu seumur hidup. Perhitunganmu sungguh cerdas, Pak Tua. Huachun berkata, aku tidak akan membiarkanmu bekerja di aula peremajaan, secara cuma-cuma, aku bisa menawarkanmu gaji tahunan sebesar 1 juta. Kata-katanya langsung membangkitkan rasa iri di antara banyak staf Rejuvenation Hall yang hadir. Sudah menjadi razouzi bahwa aula peremajaan menyediakan tunjangan karyawan yang sangat baik, terbaik di industri ini, tetapi hanya beberapa dokter tradisional Tiongkok senior yang dihormati dari keluarga Hua yang mampu mendapatkan gaji tahunan sebesar 1 juta. Perlakuan Huachun terhadap Fang Bai jelas menunjukkan betapa ia dihargai. Namun, setelah dipikirkan lebih saksama, orang-orang pun mengerti. Fang Bai, yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, mampu mengalahkan seseorang yang lebih tua darinya, lahir dari keluarga terkemuka dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan seni bela diri kuno, dan dipuji sebagai jenius pertama dari generasi muda keluarga Hua. Mengesampingkan pertimbangan lain, masa depannya menyimpan kemungkinan yang tak terbatas. Keunggulan Fang Bai saja sudah membuktikan bakat luar biasa dan potensi tak terbatasnya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dalam beberapa dekade mendatang, dia tidak akan menjadi dokter nasional berikutnya? Jika aula peremajaan bisa menarik perhatian Fang Bai, itu akan seperti menemukan harta karun. Dari perspektif ini, apalagi dengan gaji tahunan 1 juta, bahkan jika mereka harus membayar harga yang lebih tinggi, itu akan sepadan. Menyadari hal ini, staf aula peremajaan memandang Huachun dengan kagum. Kepala keluarga itu memang pantas menyandang gelar tersebut, bahkan seorang ahli dalam rencana-rencana licik. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.